Tengku Virgo, ketika anda paparkan sesuatu, artinya harus na referensi, ya? Lo rasa gini meno, lo rasa meno. Referensi kan di antara kamu dua apa ya, karena kamu pakar-pakar sejarah tetapi berbeda BU sagai. Jadi gonya nak baca sih tetapi na yang hana gitu Messi di gonya. Lagi contoh lu hana lu pernah lu tumung pendaftaran di saat tahun 8 yang boleh saya berbicara sebentar? Saya tidak pernah berbicara tanpa referensi. Jadi saya bukan berbicara kalau seandainya saya tidak menjumpai referensi tersebut. Dan orangnya Tungku Sultan, nak akui dengan hana nak akui seluruh dunia tidak ada yang mengakui Aceh sebuah negara, melainkan sebuah negara di dalam Indonesia. Dan hoyang neja irone dari Aceh tetap itanya paspor Indonesia. Hanya harus tak apresiasikan kepada Presiden Soekarno dalam mengelabui dunia. Nyan saboh siasah. Jadi Irone mencoba memain siasahnya dengan kejujuran dalam peganang roh. Nyan padahal kamu mengakui. Jadi hana jujur. Jadi Irone salah. Tetapi uronyo kan terbukti yang lung pegah Aceh kaitamong di dalam NKRI. Dia dengan sah itamong tunggu. Di dunia tercatat wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke tunggu. Benar Tengku Virgo, ada yang kan nyatanya apa ya pegah lelero ni. Nyata kan nyata ya. Tetapi ketika nak bahasa ron untuk mengelabui dunia dan sebagainya, berarti Soekarno nya hana menghargai sejarah huru. Hana menghargai sejarah tersebut. Betul kau Soekarno ya kau. Betul. Lah lu galak ke Soekarno, icok sabuh nanggro dengan imata tunggu hana payah hana budi murah dan tak tunggu. Jadi cukup pandai dan cukup cerdas Soekarno yan. Nyan tak harus tak akui nayo kepandaian gonyan. Jadi untuk Aceh dalam kepangkuan NKRI hanya dengan imata tunggu. Betul. Jadi kena ayu tata. Kepandaian untuk menipu bangsa lain. Ya, oke. Yang siasat. Nah, jadi saya berbicara sebentar boleh. Jadi ketika saya meneliti arsip-arsip daripada 40 negara yang ada di dunia, ya, ternyata ada lebih daripada 60 hubungan diplomasi antara Nanggro Aceh Darussalam dengan 40 negara yang ada di dunia. Arsipnya lengkap. Di mana arsipnya, kapan tanggalnya, siapa yang tanda tangan di pihak Aceh, siapa yang tanda tangan di pihak dunia negara lain. Itu lengkap. Jadi saya tidak berbicara dengan tanpa dakta. Nah, berdasarkan ini tidak pernah ada satupun dokumen yang memansuhkan daripada perjanjian diplomasi bilateral antara negara Aceh Darussalam dengan negara-negara tersebut. Jadi aneksasi kepada Indonesia ini adalah tidak legal. Bahkan banyak akademisi di Malaysia, di Brunei, di banyak negara, bahkan ada juga akademisi yang mengatakan Indonesia itu imaginary community. Dan itu profesor yang mengatakan adalah sebuah negara yang nggak perlu dia mengungkit kebenaran dan kebohongan yang dilakukan Indonesia. Tetapi yang harus abang akui, Indonesia ini berhasil menipu dunia. Boleh kan lagi Soekarno Piro ni kokoh bagian. Jadi sekarang marilah kita bukakan kembali kebenaran yang ada. Memberikanlah tidak perlu yang ada ribut aja tunggu. Boleh itulah cara penyelesaian sejarah yang ada. Bukalah sejarah yang benar, jangan percaya dengan sejarah propaganda. Jadi inilah mengajarkan anak-anak sekarang, apabila kita sudah ditipu sebanyak 80 tahun lebih, maka bukalah mata anak-anak sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya HP, bukalah, carilah arsip-arsip yang benar. Ketika sejarah itu diciptakan, siapa yang berbicara ini? Apakah ini betul atau tidak? Masuk logika atau tidak? Kalau tidak masuk logika, itu adalah penipuan. Dan penipuan ini bisa dibuat kembali. Salah satu contoh, sebuah negara yang terkuat, Uni Soviet saja bisa bubar. Apalagi Indonesia yang memang sangat lemah, dan ahli-ahli politik mengatakan Indonesia akan bubar.
Bahkan target mereka itu mengatakan 2030 akan bubar. Buktinya mana? Buktinya sudah saya berikan. Pertama, fondasi Ya tunggu akan bubar. Jadi kalau kita sudah tahu akan bubar, untuk apa berperang? Yang naik teman-tong. Pupu teh apa mau perang teman-tong. Tan perang mentong bubar. Yang pegang mau perang soalnya Tengku Virgo. Kan urutnya kan laki-laki mau perang mesti menang. Lu lain le, Jeron kata lu narasi kan mau perang. Mana tahu narasi lu? Gimana cara tahu? Tenang le. Uronyo ne pembukti irone bahwa saja Indonesia nyo hana diakui dunia. Kan ini pembukti irone apakah penipuannya siasa politik tunggu. Politik dibolehkan yang tunggu dalam bersiasa. Uronyo berhasilan. Siasanya berhasilan. Ngedengar ile. Tunggu Virgo nundengar le tunggu Sultan pegah baik nekoh aja wiro nu. Mio tadi dengar narasi Tunggu Sultan mangat tak dengar narasi Tunggu Sultan daripada Aron. Tak ujung-ujung Narasi Sultan. Yo, Tengku Virgo anak darah. Kamu ingin bertanya tikrek dua krek kan tentang Tengku Sultan. Yo hana kesempatan nyeron Tengku Virgo ada yang berdebat lebih enak. Nyolong terlung karena katro gule long agen LA silakan gure. Tengku Sultan, diamkah ada Virgo? Oh, gure. Jadi ketika dikatakan oleh ahli-ahli politik ini mengatakan bahwa Indonesia akan bubar, mereka tahu tetapi tidak memberitahu strategi bagaimanakah sih cara membubarkan Indonesia ini. Ternyata ada bahkan masyarakat sipil yang ada di dunia ini boleh membentuk yang namanya Mahkamah Sipil Internasional dengan dianggotakan 7 orang cerdik pandai. Kalau ada pengacara bagus, kalau tidak ada bagusnya yang berpendidikan akademisi. Mendaftar 7 orang berasal dari 3 negara yang berbeda. Nah, salah satu dari mereka menyediakanlah makalah untuk disidangkan di Mahkamah Sipil Internasional ini. Downloadlah nanti undang-undang daripada PBB. Bagaimana sih menggugat keabsahan Indonesia ini di PBB. Cara menggugatnya, yang pertama itu ada melalui Mahkamah Sipil Internasional. Nah, Mahkamah Sipil ini wajib beranggotakan 7 orang-orang pintar berasal dari 3 negara yang berbeda. Tidak harus Perdana Menteri, tapi ada orang-orang pintar yang mempunyai, apakah dia nanti akademisi, gelar doktor, baik itu profesor ataupun pengacara, terserah. Tetapi ada di sekurang-kurangnya 7 orang. Kalau lebih dari 7 orang boleh 10 orang atau 15 orang terserah. Tapi sebagus-bagusnya ganjil. Ya. Daftarkanlah Mahkamah Sipil ini nanti ke Mahkamah Tinggi Internasional. Nah, Mahkamah Tinggi Internasional ini nanti ketika sidang dimulai akan mengirimkan pemantau daripada sidang. Nah, sidang ini direkam. Kalau dulu sidang itu harus dilakukan secara offline, berdiri di dalam hotel, harus disewakan kamar hotel, dibayar gaji. Sekarang semenjak COVID, PBB sudah menerima sidang itu melalui Zoom. Jadi akan lebih murah. Dan sidang ini nanti prosesnya ada hakim ketua, ada hakim anggota, ada rekamannya, ada fasilitatornya. Membahaslah ini tentang bagaimana cara membubarkan Indonesia. Kita tidak bilang menghancurkan. Membubarkan ini seperti Uni Soviet, bahwa nanti diserahkanlah kepada negara-negara kecil. Bisa berdiri nantinya negara Maluku, negara Kalimantan, negara Sulawesi. Oh, bagaimana cara mendirinya? Sama seperti berdirinya Timur Leste. Harus ada negara yang sudah punya fondasi, yang sudah diakui itu mendampingi. Jadi kalau negara Timur Leste itu didampingi oleh negara Perancis. Makanya ketika orang-orang Timur Leste pergi ke Perancis tidak perlu visa. Nah, ketika mereka sudah sampai di Perancis, mereka boleh berkeliling Eropa. Semua negara-negara Uni Eropa itu sudah dapat izin dari Perancis, boleh pergi ke negara manapun melalui kereta api. Itu keistimewaan orang-orang daripada Timur Leste. Nah, seandainya nanti ini Indonesianya sudah bubar, maka PBB akan meminta kesediaan negara-negara untuk mendampingi negara Kepulauan Riau,
mendampingi negara kepulauan, negara Maluku, negara Kalimantan. Nah, saya sarankan kalau seandainya ini nanti jadi, mintalah negara Brunei dan negara Maldives untuk mendampingi Aceh. Sehingga terbentuklah sebuah kedaulatan, memang kedaulatan sudah ada, cuma terakuilah kedaulatan dan kemerdekaan Aceh itu di PBB. Nah, kalau seandainya ini permintaan kemerdekaan dan bukan permintaan, ketika kita ingin mengesahkan kemerdekaan dan kedaulatan Aceh di PBB ini dihalang-halangi, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia itu pun mampu kita bubarkan secara akademisi dan intelektual. Jadi kita harus berbicara fakta. Kelemahan Indonesia, banyak sekali Indonesia itu melanggar undang-undang PBB. Bahkan Prabowo sendiri termasuk salah seorang pelanggaran hak azazi manusia. Dia pernah lari ke negara mana, saya juga kurang tahu, tapi dia adalah salah seorang kriminal pelaku pelanggaran hak azazi manusia, sehingga dia menjadi seorang kriminal waktu itu, dianggap oleh PBB. Tapi akhirnya dipilih kembali. Saya juga heran mengapa bisa dipilih kembali menjadi presiden di Indonesia. Nama Prabowo itu termasuk salah satu kriminal pelanggaran hak azazi manusia malah. Jadi pondasi Indonesia ini sangat-sangat lemah. Setiap negara itu adalah undang-undang PBB, wajib melindungi rakyatnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Indonesia? Malah membunuh rakyat-rakyatnya, dan itu bisa dijadikan poin yang sangat penting. Belum lagi korupsi, belum lagi perampasan lahan. Mana buktinya, Pak Faris? Buktinya banyak sekali. Kalau seandainya Doni Carong, tolong downloadkanlah laporan Amnesty Internasional tentang kekejaman di Papua. Downloadlah laporan-laporan Amnesty, Human Rights Watch tentang pelanggaran-pelanggaran Indonesia yang 1965 tentang G30 SPKI yang membunuh 1.000 santri dan ulama. 1 juta santri dan ulama yang dibunuh oleh tentara-tentara Indonesia. Downloadlah laporan Human Rights Watch, Amnesty International, Komnas HAM, Ajar, dan lain-lain. Downloadlah tentang tragedi yang terjadi di Aceh. Banyak laporan-laporan mereka, laporan Komnas HAM, laporan Tapol-Napol, laporan Amnesty International, dan ini bisa dijadikan senjata untuk membubarkan Indonesia. Belum lagi laporan-laporan korupsi, termasuk laporan korupsi dana tsunami. Siapa yang membuat laporan ini? Downloadlah laporan World Bank, downloadlah laporan ASEAN Development Bank, downloadlah laporan Corruption Watch. Terlalu banyak laporan-laporan. Cuma sangat disayangkan tidak ada cerdik pandai yang menggugat. Jadi ahli politik Indonesia itu sendiri mengatakan Indonesia akan bubar, tapi tidak menjelaskan bagaimana sih cara membubarkannya. Nah, secara membubarkannya inilah membentuklah Mahkamah Sipil Internasional, orang-orang cerdik pandai. Datanya sangat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara. Kalau masih mempertahankan juga kejahilian ini, berarti sama lah lagi urung-urung jahiliyah. Memang negara yang Indonesia ini betul-betul hampir sama dengan negara jahiliyah, dan mempertahankan kejahilian itu, telah berkali mengerida rampuh mentong berhala di dadaku kan. Gelom-gelom benderanya bendera Belanda merah putih yang dikoyak birunya. Jadi kelemahan-kelemahan Indonesia ini sangat besar, dan Indonesia ini sangat mudah dibubarkan. Dan ini kita berbicara bukan berbicara mimpi, bukan berbicarakan narasi, bukan berbicarakan tidak bisa dilaksanakan. Kita berbicara secara teknis, punya data, punya fakta, punya referensi yang sangat-sangat jelas. Lebih kurang daripada lu. Jadi seolah-olah itu jadi bak merdeka ke Aceh, ya Allah. Benar tunggu Faris baca pertanyaan lu. Itu anda pegah Indonesia nya sangatlah mudah untuk tapu bubar. Sedangkan nyo bet datu mata adanya. Sedangkan
yang dukung Indonesia Jino adalah nanggro superpower lagi, contoh Amerika dan Rusia. Nyan dua buah nanggro-nyan mendukung kedaulatan NKRI. Jadi baik ni pegah iron sangat mudah, sedangkan yang dukung Indonesia nyo bukti dukungan Amerika di mana? Bukti dukungan Rusia di mana? Ketika Prabowo mendatangi Rusia aja, pertanyaan dari Putin adalah tentang Aceh. Mana bukti dukungan Rusia terhadap Indonesia? Mungkin Amerika iya, karena dia ada, kalau dulu di Aceh ada ExxonMobil sudah keluar. Sekarang cuma tinggal satu, Freeport itu pun sudah hampir hancur-hancuran. Didukungnya Indonesia karena ada keuntungan bagi Amerika. Sekarang keuntungan Amerika sudah berkurang, ekonomi Indonesia sudah hancur-hancuran. Tunjukkan bukti contoh dukungan BlackRock Nyoji dan sebagainya kait tarik saham dari Indonesia. Itu bukti. Tunjukkan bukti. Oh, Amerika mendukung Indonesia, mana buktinya? Rusia mendukung Indonesia. Ketika Presiden Prabowo mendatangi Putin, pertanyaan yang ditanyakan Putin adalah tentang Aceh. Jadi ketika berbicaralah fakta. Dulu betul, karena ada ExxonMobil di Aceh, ada perusahaan besar Amerika di Aceh, sehingga Amerika mendukung Indonesia. Ada perusahaan besar Freeport di Papua, sehingga mereka harus mendukung Indonesia untuk menyelamatkan investasinya. Sekarang apa contoh? Tidak ada lagi. Ekonomi Indonesia aja sudah jatuh. Ini pegah Rusia dukung. Mana bukti Rusia dukung? Tunjukkan buktinya. Ada kunjungan Prabowo ke Rusia. Pertanyaan Rusia adalah tentang Aceh. Karena Rusia tahu Aceh juga pernah menyimpan emas di Inggris. Dan Rusia pernah menyimpan emas juga di Inggris. Pertanyaan Putin cuma berkisar tentang Aceh. Sehingga Prabowo tidak bisa menjawab. Terima kasih. Semangat lanjut Tengku Agen. Silakan. Mungkin kan cumanya pertanyaan lu Tengku Zia ke Tengku Baris kan, yang tapi harus update Rono Tengku Agen. Ilmu geopolitiknya harus update, karena kan kita kalen dari tonton yang kau ikut. Jino keadaan geopolitik dunia harus terupdate yo. Malah rupiah kapedit ka menembus euro kan. Artinya apakah ni trend rupiah nilai tukar? Karena pempeng raya termasuk BlackRock kan, pempeng raya lah Amerika, pengusaha Amerikanya kait tarik. Artinya ada sesuatu yang akan terjadi. Awalnya kawai baca ya. Dia harus melihat dari keseluruhannya, baik sempit ya. Nampak. Ya. Maka tayo sebagai Aceh, tayo harus lakukan persiapan. Persiapan kita nyo bele tak pakai lah yang pertama kan, bele pakai begeroro tu. Dan hak dan kepentingan kita harus dapetin sampai menuju kepada cita-cita yang diharapkan bersama, yaitu tegaknya sabuh nanggro lagi awal nyaman. Terserah untuk kontemporer kan, terserah kiban keputusan kita mendum kiban ada pegat yang hukum nyaman. Ya silakan Bang Yufri. Bang dia baca lain mana? Jadi yang kagak bersampul oleh Tengku Sultannya kan taruhlah narasumber dia tuh dua yang kagak pasang le host kan. Nah kira-kira apa yang menjadi sanggahan atau pandangan Ron atau memang referensi dari Tengku Agen menyangkut dengan yang kagak bersampul oleh Tengku Sultan, supaya kamu jit murnocit jit ilmu kamu jit untuk memperdalam dan memperkuat. Apabila saatnya memang pernyataan drone terhadap dukungan kan, kemudian dibantah oleh Tengku Sultan dengan data dan fakta aja kan, kemudian mungkin secara hana langsung karena akui kan, ataupun terserah lah. Tetapi kira-kira menurut drone Tengku Agen yang bersampul oleh Tengku Sultan kira-kira yang memang jid kebahan yang harus mendapatkan kajian ulang dari drone supaya katanya nak bahkan sebuah kekuatan ya kan, sebuah referensi yang keng untuk kamu yang murnonyo Tengku Agen. Oke. Jadi poin-poin yang lun depu, yang lun pegahnya poin-poin ini kali disampaikan di Tengku Sultan Mandung kan. Cuma yang terbelit dalam pikiran lun yang tagay mungkin karena kekurangan data dari lun kan. Yang cuma seperti loh yang berlelun tanyung tentang dukungan nanggro lain.
ketika tanya yang lagi ni pegahiron ke Paris tanya pegak saboh nanggro do kedaulatan ya inti kan harus na sokongan daripada nanggro yang berdaulat. Jino hana bukti saboh nanggro pun atau arsip yang lagi rona begah yang kon arsip tapi secara lisan atau secara nyan didukung Aceh kan hana yang pelayanan begah. Nyo kibancara maksudun kibancara supaya nanggro yang lagi ron sebutkannya munong diakui bahwa Aceh nyo nanggro yang berdaulat yang kibancara. Ya. Silakan Tengku Yang Sultan. harus lagi nih cerita Ji. Itu ada yang dilakukan cara-cara secara teknis yang kita tidak menceritakan di sosial media. Alasan-alasan pertama, alasannya nanti jelas Pak Ron. Jangan sampai ini diceritakan sosial media sehingga mendapat tantangan-tantangan atau cara-cara blokade, kan? Jadi sistem-sistemnya ni percaya mentong, bukan percaya akibatnya susah kita berbicara secara teknis ketika teknis ini nanti didapati kelemahannya. Jadi kan Arah ada petisi cara arah petisi juga Tengku Sultan. Ya. menghalang-halanginya. Jadi laginya lebih kurang. Insya Allah kita akan sinkronisasikan, akan meminta nanti dukungan-dukungan dengan negara-negara yang mau mendukung. Jadi teknisinya tu lu pegalain lah tu. Jadi lebih kurang na cara hai Tengku agen. Lelaki doa mentong berjalan. Ana lun Ya, cerita. mungkin je paparkan tahap pertama je mengenai lagi petisi, lagi idero nu Tengku Sultan. Ya, Mungkin, selain petisi, nyona petisi yang akan tanya pegat kan. Selain petisi adalah cara-cara diplomasi yang kita jalankan yang Hanji lun ceritakan secara teknis. Tapi ini petisi wajib diketahui oleh semua orang. Jadi petisi ini juga nanti kita kirimkan yang pertama kepada 20 lembaga PBB termasuk Komisi Sekjen PBB, Komisi Hak Anak, Komisi Pelanggaran HAM ada 26. Termasuk juga nanti kita lampirkan ke Komisi Indigenous People yang Tengku Fajri berjuang baru-barunya kan. Jadi untuk mendukung juga beliau. Jadi kita mengirimkan petisi ini kepada 26 lembaga yang ada di PBB. Kemudian tujuan kedua kita kirimkan kepada 6 organisasi dunia. Uni Eropa sudah tahu kita, bahkan mereka membentuk IMM kemarin dengan PBB untuk turun ke Aceh. Itu banyak inisiasi Uni Eropa. Kita kirimkan ke Uni Eropa, kita kirimkan juga kepada Liga Arab, Liga Inggris, Commonwealth Country, ASEAN, satu lagi adalah Perkumpulan Islam Sedunia. Jadi ada lebih kurang 6 organisasi dunia yang akan kita kirimkan petisi ini. Kita juga akan kirimkan petisi ini kepada 40 negara yang pernah menjalin kerjasama bilateral dengan Nanggro Aceh Darussalam dan kerjasama itu tidak pernah dibatalkan hingga hari ini. Nah, jadi itu secara terbuka yang kita akan buat. Nah, isi petisi ini jelas. Isi petisi ini secara de facto dan de jure Aceh masih eksis menjadi sebuah negara yang berdaulat, bahwa pernah menjalin 60 perjanjian lebih dengan 40 negara di dunia, termasuk 4 dengan Afrika. Kemudian walaupun dibakar kanun-kanun, makanya dihancur-hancurkan kanun, saya masih menyimpan 7 kanun dengan 400 contoh penerapan kanun yang ada di Aceh. Jadi secara de facto dan de jure kita ada tanah, ada daerah, ada wilayah, ada peta, ada penduduk. Jadi secara de facto dan de jure kita layak menjadi sebuah negara. Okey, itu poin pertama. Poin kedua, saya sudah membuat tabulasi dari 1945 berdasarkan kem-kem yang dibuat di kecamatan-kecamatan. Anak Aceh dibunuh sebanyak 60.000 orang, 30.000 diantaranya diperkosa hingga mati oleh TNI. Ini akan mengguncangkan dunia. Kok bisa 60.000 anak, satu orang pun tidak ada yang dihukum oleh Indonesia?
Yang ketiga, menyunakalon bak PT long sebutkan titik koordinat, long sebutkan perampas, dirampasnya lahan Aceh itu dari mulai tanah pusaka, tanah ulayat, tanah adat, tanah milik masyarakat, termasuk tanah wakaf pesantren, tanah wakaf masjid. Salah satu contoh Belang Padang, sebanyak 6 juta hektar. Saya datakan, saya buat tabulasi, ada titik koordinatnya, siapa yang keluarkan izinnya, itu lengkap. Akibat dari perampasan lahannya Buno, maka kita masuk kepada poin keempat. Pada Desember 2005, November dan Desember 2005, terjadilah banjir bandang yang airnya turun dari gunung dengan lumpur-lumpurnya. Itu sudah termasuk, kalau menurut Undang-Undang PBB, sudah termasuk yang namanya genosida lingkungan, ecological genocide dalam bahasa Inggris. Jadi ecological genocide ini sudah termasuk kategori itu yang terjadi di Aceh. Tuntutan kita apa? Tuntutan kita pertama, bentuklah tim persiapan negara, persiapan transisi Aceh untuk menjadi sebuah negara yang diakui oleh PBB seperti Timor Leste. Tuntutan kedua, dengan Komisi Mahkamah Tinggi, kemudian Komisi Pelanggaran HAM ini, bentuklah tim mengusut tuntas pelanggaran hak azazi anak sebanyak 60,000 orang ini tadi dengan 30,000 yang diperkosa. Pelaku-pelakunya masih hidup, mereka harus menerima hukuman. Hukuman bisa harus secara personal dan juga secara lembaga, wajib secara personal. Dan lembaga ini wajib mengganti rugi, membayar pampasan atau apalah kepada korban, ibu korban atau ayah korban, abang korban yang korbannya anak-anak. Kita tidak berbicara korban orang dewasa ini, kita berbicara korban anak-anak. Kemudian begitu juga kita meminta tim ketiga untuk meneliti genosida lingkungan ini, siapa penyebabnya, PT mana yang harus bertanggung jawab, harus membayar ganti rugi kembali kepada rakyat. Jadi jelas, poin kita ada 4, tuntutan kita ada 3. Data kita lengkap, referensi kita lengkap, bahkan ada titik koordinatnya, ada nama camnya, ada nama korbannya, menurut baca PT Long, nama korban, nama pelaku, kita lengkap itu. Jadi cuma harapan daripada awak dari Long untuk masyarakat Aceh, marilah dukung, bukan teken petisinya change.org, harus ada email, nama, kemudian hana salah Long, warga negara toh, kemudian ada diminta nomor HP, alamat email, submit, itu saja. Bahkan tidak tanda tangan pun tidak perlu. Lihatlah cara membuat petisi itu nanti. Jadi dukungannya sangat mudah. Saya cuma berharap dukungan saja. Faktanya jelas, poinnya jelas, tuntutannya jelas. Lebih kurang dari Leong Tengku. Nah, apabila ini dihalang lagi, terus dihalang-halang oleh Indonesia, maka tidak tertutup kemungkinan Indonesia itu pun mampu kita bubarkan dengan ilmu dan intelektualitas kita. Jadi kalau pegang bukti-bukti yang lemahnya Indonesia ini dan bisa dibubarkan ini, jelas ada 5 poin besar yang bisa kita buktikan bahwa Indonesia ini tidak layak lagi menjadi sebuah negara dan bisa dibubarkan. Bahkan ahli-ahli politik Indonesia itu mengatakan Indonesia akan bubar. Jadi cuma tidak menjelaskan cara, tapi kalau ingin tahu lagi, untuk menyusun deji nama teh, ketik www.un.org, kemudian pilih bahasa Inggris, downloadlah undang-undang PBB, pelajarilah bagaimanakah membentuk Mahkamah Sipil Internasional, bagaimanakah syarat-syarat menjadi sebuah negara, apa saja kewajiban-kewajiban negara yang telah dilanggar oleh Indonesia, download balik. Kemudian juga cari di halaman website itu, kalau terjadi penghilangan paksa, bagaimana cara melapornya, kalau terjadi genosida lingkungan, bagaimana cara melapornya. Jadi kita berbicaralah mengenai fakta dan dokumen yang hari ini sudah terbuka dengan bagus, jelas. Jadi habiskanlah waktu bacutnya, mungkin diurau sijim, download undang-undang PBB, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, carilah kelemahan-kelemahan Indonesia itu, jadikanlah undang-undang PBB itu sebagai senjata bagi kita untuk meraih, untuk
untuk mensahkan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia Aceh itu dengan mengusir penjajah Indonesia dari bumi Aceh. Terima kasih Tengku. Jeroh God. Mungkin benar baca Tengku Agen dari pertanyaan Ro mudah-mudahan kita pahami bersama Tengku Agen ataupun perlu keterangan lebih mendalam. Mungkin Tengku Agen kontak Tengku Sultan dek kan. God, terima kasih. Ini piuh Tengku Muda. Salam mulia kerana semangat. Mungkin yang lain ingin menanggapi segala buka mic Tengku Muda. Silakan. Nah, ingin menanggapi silakan Tengku Agen. Mungkin silakan Tengku Agen. Ke lun ka puas dengan jawaban Tengku Sultan Yang lain baik limbut pindah aja kerong juga deh. Betul. Ya. Mensing-singkan Karena mana Tengku Sultan dia tinggi sangat kalau lagi lalu lumpur orangnya punya bukan ke pegahan Tengku Sultan dia. Karena hana Waalaikumsalam. Tengku Muda. Lebih muda. Ya. Terima kasih lah Tengku Sultan berangkat gebi semangat yang luar biasa dalam karanya. Tapi betul rasa perkara-perkara yang yang kepegangan kali terpegat dan tengah terpegat jinau. Sama ada le tengkuatan di Tirogero, sama ada dengan referendum, sama ada le Bang Yusra Habib Abdul Ghani. Jadi alhamdulillah masih Tengku Sultan kena join dalam karanya agak tak atau kena bentuk tim. Tapi tipe mentang yang je ke wewah bangsa tu. Nah organisasi sekolamnya wata ke pegah perkaranya wata ke pegah gebi angin-angin lagi nyaw man surat peredaran untuk permintaan dana atau parti-parti politik yang membelah kepada Indonesia untuk mendapat dukungan. Jadi yang payah bertiga-tiga sebagai bangsa Aceh. Allahu a'lam. Okey. Good. Jadi ya, silakan. Memang ada waktu-waktu dulu yang dibuat mungkin oleh pejuang-pejuang terdahulu, kita bangkitkan kembali. Kita gunakanlah advantages atau benefit atau keuntungan daripada teknologi sekarang. Kita bangkitkan kembali. Bahkan Beklam na peghabang untuk Kuzia dan juga Tengku Huza dari Malaysia gepegah adek gonyan sebegitu besar ini teknologi. Ketika berorasi untuk tanggal 15 nyo, buatlah 3 bahasa, kemudian buatlah poin-poin yang betul-betul mengguncangkan dunia, kan? Angka ji jelas, tuntutan ji jelas, kemudian bahasa, 1 orang dalam bahasa Inggris, 1 orang dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris ini nanti bisa kita forwardkan ke CNN, ke BBC, ke TikTok, ke YouTube, ke Facebook. Kita sebarkan beramai-ramai. Yang bahasa Arab juga sama. Kita kirimkan ke Al Jazeera, kita kirimkan ke Liga Arab, kita kirimkan ke negara-negara Arab. Kita minta bantuan anak-anak kita yang sekarang lagi study di Middle East, di Timur Tengah. Menyebarkanlah semua. Mari kita bekerjasama untuk memerdekakan Aceh, mendaulatkan Aceh ini kembali nantinya. Kerjasama ini sangat-sangat perlu. Dan jangan kita saling menyalahkan, saling mengatakan ke kelompok ini, mengatakan kelompok itu, tidak boleh. Mari rakyat Aceh sama-sama, terbukalah informasi kita ini. Apabila masih ada yang kurang faham, nejak ada website yang namanya website PBB-nya halaman web PBB itu ada www.un.org. Downloadlah hukum-hukum PBB ini, jadikanlah senjata bagi anak-anak muda yang ada di Aceh untuk terus berjuang memerdekakan tanah Aceh dari penjajahan Indonesia ini. Jadi ini bahkan lagi petisinya bahkan tanpa biaya sama sekali. Mari kita lakukan yang mudah-mudah. Bahkan ketika kita akan membuat Mahkamah Sivil Internasional ini juga tidak memerlukan biaya. Yang memerlukan adalah pikiran, jaringan. Ketika kita nanti akan mengadakan briefing
rapat sidang Mahkamah Sipil Internasional ini juga kita gunakan Zoom. Karena Zoom itu diakui oleh PBB, kita rekam, kita kirimkan ke mahkamah, kita daftarkan dulu Mahkamah Sipil ini ke Mahkamah Tinggi Internasional, ke Parlemen Internasional, baca hukumnya. Bagaimana sih caranya? Nah, mari kita sama-sama bekerja menggunakan intelektual yang tidak membutuhkan dana untuk kita nanti bisa mendobrak PBB tersebut dengan isu-isu ini. Bayangkan jika CNN sudah berbicara, Al Jazeera sudah berbicara, BBC sudah berbicara, makanya perlu waktu untuk tanggal 15-nya harus ada yang bisa berbicara bahasa Inggris, harus ada yang bisa berbicara bahasa Arab dengan jelas, tegas dan terarah. Sehingga tidak perlu lagi ada translasi. Ketika diberitakan di CNN, langsung ditampilkan anak muda yang lugas berbicara dalam bahasa Inggris. Ketika ditampilkan di Al Jazeera, langsung anak muda Aceh berbicara dalam bahasa Arab yang lugas. Dan itu saran yang sangat-sangat berguna dari Tengku Huza dari Malaysia semalam. Konyo Tengku Huza? Betul. Terus teman nyo kana wacana nyo Tunggu Sultan wacana minyak mana internet dimatikan nyo kiban Tunggu Sultan. Kan yan antu dah fikir tanah dia bahagian. Yang ada pion Tunggu Pucundang, silakan. Yang fikir dengan kalau tiba-tiba internet dimatikan seluruh Indonesia gimana caranya? Gak Tunggu dia, kiban Tunggu dia. Jangan betul itu dah. Payah dapat hangnya, Karena uno bele bacu. Karena kan pernah kejadian buat demo besar-besaran di masa Jokowi, nya internet dimatikan mendung. Alinya nyan minyak mungkin akan dibatasi. Nyan kan siasa awaknya kan ada 6 mata. Tiploh ni pasang 2 C untuk tanya. Benar kan? Gini kan? Makanya mulai sekarang bicaralah ke mereka baik-baik. Tolong jangan halang Aceh ini untuk meminta kemerdekaannya kalau tidak ingin Indonesia itu dibubarkan. Jadi kalau ini dijadikan berarti memang mereka ingin Indonesia itu dibubarkan. Selama ini tanya lagi main bola, nah. Habis-habis tanya lagi serang, tapi kita lupa untuk menyerang. Ternyata menyerang fondasi mereka, menyerang ideologi mereka itu menyerang lawan Mbak PT Long yang serang adalah ideologi mereka. Menyerang ideologi mereka itu sangat mudah rupanya karena penuh dengan pembohongan dan kepalsuan. Jadi jangan, tolong menceritakan, tolong jangan halangi kami, jangan matikan internet, jangan mengurangi. Apabila ini terjadi, maka intelektual Aceh akan bertindak meroboh, membubarkan, menyoba bahasa hukum bukan merobohkan, membubarkan Indonesia menjadi negara-negara kecil. Jadi itu harus terus-terus disuarakan, jangan halang ini. Nyan Tengku. Jadi dan ini bukan peringatan yang tanpa dasar. Peringatan punya referensi lengkap, punya data lengkap, dan bisa dilakukan dan dapat dilakukan dan akan dilakukan kalau seandainya kemerdekaan Aceh ini dihalang-halangi terus. Semangat luar biasa. Memang kan kan Tengku Agen dan rekan-rekan mendung luar biasa ketika intelektual Aceh dan akademisi Aceh bubuh lagi Tengku Sultan lah. Kayo bubuh lagi Tengku Sultan bersama Busi Banja, Saboh Baris si Banja ke mendung. Oh makru semangat luar biasa nah. Allahu Akbar. Nyamba. Betul ni intelektual Aceh. Kibang Pucundang. Kibang. Nyom dulu harus patem Saboh pi. Kan je silakan. Pat je nan peti. Silakan. Hai mono, biang kata hana. Nya mandum ke permainan mandum landunya. Dah dah limbur ke roda. Ka betul ya. Limbur ke roda. Bang budak bang onda. Ala budak peti ka.
Gelimbut le, gelup le, genup le. Nah, bercundang ke. Yo lagi yang sa kai blaku Yo sa kai blaku tong harga pati ya. Ngay lah aku pati tepu punya pegah abah tinggi langit ada aku pati untuk tu le tu wadah tu aku pati itu. Mampu dapat ni orang kata Allah kalau bihi mati kan. Dapat tak mati kan. Ni kalau lagi pegah bangsa mentah nak pati ikut mata kan. Kiban intro ino hak mentah dalam tenda hana sedih hana orang. Blok Andaman hijau hana sedih. Ulama ayat jak kene lepui pegah orang. Tanah awak ada ni kamu yang pakai kiban binasa bahasa awayan. Kafam mau bahasa baca becut. Sesuai dengan kapal cundang. Jadi menurut Nan ni, gimana Cundang? Nyobi semangat dia memang harus lagi. Ke pengalihan bahasa peguang yo pecundang kan pak yo kemudian namanya Arif Dayun. Nama tu kawan Cundang. Gimana? Mana ni Ani kulatan ber ha mana ni tu putra yang kali putra itu sultan Dia kan ke PP urang ka UPT liko le. Tenang ni ni pengalihan bahasa kadang-kadang. Anak tu liko. Erwin betul dia. Erau ni hanandri lah mandia. Tengku. Gimana Cundang? Kena lagi biasa. Kan tu film pecundang. Cuman pekerjaan intermezzo benteng dalam room biasa aja kan. Cuma mana Tengku Sultan. Jadi kan sabuh sejarah satu pulun lun bikin akademisi biasa-biasa. Jadi satu pulun Tengku Sultan nah memang sejarah yang mantang dipertengkarkan kan. Mentang diperdebatkan. Nah sejarah yang memang hanya dipertengkarkan jadi diterima di semua pihak dengan hasil teliti dan bukti-bukti yang ada yang kan. Jadi ya menurut Tengku Sultan yang itu membukan bentuk-bentuk sejarah ataupun dokumen sejarah yang Tengku Sultan temeng kemudian bisa dibuktikan dengan file-file yang di padumpe pelubuh negara. Pertanyaan don adalah apakah hanya mantang diperdebatkan bukannya atau memang clear dalam perdebatannya akan menjadi sebuah dokumen resmi Tengku Sultan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kan lagi kepegah dek Tengku Muda Buno, selain saya ternyata Habib Yusra juga melakukan penelitian ini. Tapi penelitian Goknyan melakukan S3 di Malaysia agak terbatas waktu itu dikarenakan melakukan penelitian di Malaysia sedangkan dokumen-dokumen bilateralnya ada di Eropah. Jadi beliau juga tesisnya tentang, kalau tidak salah ya, saya tentang perjanjian-perjanjian Aceh dengan negara-negara luar juga. Jadi lagi kepegah dek Tengku Muda Buno, Habib Yusra pun pernah mengirim surat secara diplomasi kepada negara-negara lain. Balasannya pasti cuma Habib Yusra tidak bolehlah kita ceritakan secara teknis di sini ya. Jadi ada balasan mungkin ada tidak, jadi tidak boleh kita ceritakan. Jadi hubungan-hubungan diplomasi ini terus kita jalin. Dan bukti ini bukti konkret, bukti kuat, bukti arsip, ada nomor arsipnya, ada tanggal arsipnya, ada tanggal tanda tangannya, ada yang tanda tangan, ada cap dari Nanggro Aceh Darussalam, ada cap dari negara tersebut juga. Nah, kalau saya boleh berbicara, mungkin saya cuma berbicara supaya analogi yang pertama saya jumpa itu ternyata cuma 40 negara dengan 60 perjanjian. Makin kita teliti, makin kita cari, ternyata lebih 1000 ada perjanjian bilateral Aceh dengan negara-negara lain. Tapi Hanata ceritakan yang seolah-olah nanti terlalu bermimpi. Ya, kita ceritakan saja sehingga yang bisa diserap, karena saya sudah berbicara lebih awal bahwa 40 negara dengan 60 perjanjian. Nah, ternyata makin lama tanya minta arsipnya makin le rupa haji merumpuk. Jadi bahkan ada 1000 lebih teman haji, tapi tak pegang mentang 60 gile. Jadi dari terbebohnya tak pegang 60 mentang gile. Jadi kan begitulah lebih kurang. Tidak sampai 10% yang kita bicarakan.
Jadi buktinya otentik, buktinya jelas, arsipnya jelas. Bukan sekedar berbicara tanpa fakta, tanpa arsip. Terima kasih Tengku. Bang Sultan nya lon kuno uraikan dan rincian lon kage malam rosa memang nyo nawa nonton serto peloro jadi yang dengar ni unian kiban cara deo bububar Indonesia yang kiban na cara apa PB dijelaskan lo nyen lagaan narasi bersa. Terima kasih Tengku. Nyul ulangi lah. Kita akan melakukan petisi, kita akan melakukan secara live. Bak tanggal 15-nya jak sama-sama ulama-ulama jak sama-sama bantulah mereka membuat narasi, orasi yang betul. Carilah orang yang bisa bahasa Inggris yang fasih, bahasa Arab yang fasih, berorasilah dengan 3 bahasa kan. Jangan salah sabar. Benar lu membuat petisi cik. Yang petisinya adalah 4 poin. Poin pertama adalah Indonesia ini secara de facto dan de jurunya masih lengkap dan masih ada perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara 40 negara dengan 60 perjanjian di seluruh dunia, bahkan termasuk 5 negara di benua Afrika. Ya, ada Egypt, ada Morocco, ada Tanzania, Ethiopia. Jadi itu ada Kenya juga. Jadi itu ada Kenya juga. Poin kedua, secara de jure, saya memang ini agak sedikit terkendala. Kalau nak bantuan-bantuan dari orang Aceh, silahkan kirim ke saya. Saya secara de jurenya ada 7 kanun, termasuk kanun Mukuta Alam, kanun dagang, kanun pelabuhan, kanun utun, kanun harta ulayat dan tanah pusaka. Ada 7 buah kanun yang nak baklung dalam bahasa Arab Jawi, lung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lung terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dalam dari 7 kanunnya, saya ada 400 contoh penerapan kanun Aceh itu pernah dilaksanakan. Jadi secara de facto dan de jure, kita ada wilayah, kita ada penduduk, dan kita ada petanya juga, peta Aceh itu ada. Jadi secara de facto dan de jure, kita layak dianggap disahkan sebagai sebuah negara. Itu yang pertama. Poin kedua, long kalau pokok tabulasi berdasarkan kem-kem. Kerana kem-kem yang pokok di aparat palihan. Di antara kem itu tetap ada anak yang menjadi korban. Jadi dari 1945 sampai 2005 long data Bandung termasuk yang pegang masalah PKI-nya data Bandung ya. Jadi datanya berdasarkan amnesti dan segala macam hak ilmita sebanyak lebih kurang melihat tutun bayar kerja masalahnya. Ada 60,000 anak Aceh yang dibunuh, 30,000 diperkosa hingga mati oleh aparat TNI. Kita berbicara data, angka dan fakta. Ya? Kemudian semenjak Elong wujud dari 2016 sampai 2020 akhir, jadi long data lah nyo. Bahkan long kalau untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan KLHK je ngecek ente. Elong salah sedro ketua AMDAL yang terdaftar di KLHK yang tersertifikasi. Sehingga saya tahu titik koordinatnya, saya tahu luas lahannya. Ada lebih kurang 6 juta lahan masyarakat yang diambil sepihak. Ada lahan tanah ulayat, tanah pusaka, tanah adat, lahan masyarakat, termasuk tanah wakaf. Tanah wakaf Belang Padangnya lebih kurang 70 hektar yang diwakafkan ke Masjid Baitur Rahman, tapi tidak pernah dikembalikan ke Masjid Baitur Rahman. Jadi ada 76 juta hektar yang dirampas secara sepihak. Dan poin ketiga, poin keempatnya harus kita masukkan. November dan Desember 2025 terjadilah yang dinamakan sudah termasuk kategori genosida lingkungan, ecological genocide dalam bahasa Inggris. Jadi genosida lingkungan di Aceh itu sudah termasuk kategori itu. Jadi poin ini apa Bang Baris? Poinnya kita membuat, selepas kita mengadukan ide-ide ini, poin-poin ini, maka kita membuat 3 tuntutan. Tuntutan pertama, bentuklah tim persiapan kemerdekaan rakyat Aceh seperti bentuk tim PBB membentuk persiapan untuk kemerdekaan Timor Leste, kemerdekaan Rwanda. Yang kedua, permintaan kita adalah bentuklah
tim pengusutan tuntas pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak. Tim ketiga, bentuklah tim dengan UNDRR dan UN Environmental, UN Lingkungan, bentuklah tim meneliti kembali kenapa genosida lingkungan di Aceh itu terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab, perusahaan mana yang harus mengganti rugi kepada rakyat Aceh. Karena itu bukan bencana alam, itu adalah genosida lingkungan dan banjir bandang yang disebabkan oleh korporasi-korporasi besar. Maka kita meminta 3 poin ini ke PBB. Nah, seandainya ini terus dihalang, lagi tanya main bolanya, tapi halang, tapi serang. Akhirnya tanya kagul, tapi maka kita sekarang ini bukan peringatan, beta pegang ancaman le. Tapi mentongnya suatu peringatan dari intelektual Aceh bahwa Indonesia itu bisa dibubarkan oleh orang Aceh. Kenapa bisa dibubarkan? Karena pondasinya lemah. Ada 5 poin. Poin pertama, nama Indonesia itu diciptakan oleh Akademi Inggris yang bernama James Winsor Earl, yang disebut sebagai penghinaan sebenarnya. Indonesos, pulau-pulau Hindu, menghinalah orang Nusantaranya seolah-olah orang Nusantara ini tidak punya agama. Dijadikan negara, kan jelek nama Indonesia itu akhirnya. Yang kedua, peta yang digunakan Indonesia itu adalah peta Belanda. Yang ketiga, Indonesia itu mensamit ke PBB hukum-hukum dengan plagiat. Plagiat pun begah plagiat. Mungkin akademisi kan tupunya. Tacok tesis orang lain, tacok atau tanya tak gantonan tak ganto judul tak. Nyangkengan secara undang-undang akademi sekarang itu sudah haram, tidak boleh dilakukan plagiat. Sedangkan undang-undang yang di PBB-nya, Undang KUHP, KU Perdata, Hukum Agraria yang disamit oleh Indonesia itu ke PBB adalah murni plagiat daripada undang-undang Belanda. Jadi sudah 3 kelemahannya. Kelemahan yang keempat, dari mulai dibentuk sampai hari ini, pelanggaran HAM besar-besaran terus dilakukan, termasuk sekarang ini masih jalan di Papua. Nah, poin kelima adalah korupsi. Dari mulai dibentuknya Indonesia sampai hari ini, korupsi besar-besaran. Bahkan bayangkan, orang seluruh negara, anak-anak pun memecahkan celeng untuk membantu orang Aceh yang kena tsunami. Tapi 60% dana tsunami itu dikorupsi oleh Indonesia ini. Laporannya mana, Bang Paris? World Bank ada buat laporan, ASEAN Development Bank ada buat laporan, Corruption Watch ada buat laporan. Nah, jadi juga lingkungan ada tambahan malah lagi nanti. Banyak poinnya. Indonesia itu pernah menerima dana untuk melindungi alam Kalimantan dan alam Aceh sebagai paru-paru dunia. Tapi apa yang dilakukan malah dihancurkan, penggecok, lingkungan tidak dilindungi. Itu melanggar undang-undang PBB. Uni Eropah pernah mengasih dana, baik itu carbon trade, baik itu untuk melindungi alam. Uni Eropah pernah mengasih Indonesia itu dana, dan itu dibuktikan memang oleh World Bank. Dan banyak nanti Genesis pernah mengambil dana dari Uni Eropah dan PBB untuk melindungi alam. Tapi apa yang dilakukan malah dihancurkan. Jadi banyak sekali poin-poin Indonesia ini melanggar undang-undang PBB. Maka politik-politik daripada ahli-ahli politik Indonesia ini mengatakan Indonesia akan bubar tahun 2030. Cuman tidak diberi penjelasan bagaimana cara bubarnya. Ternyata untuk download undang-undang PBB, mari kita bentuk satu yang namanya Mahkamah Sipil Internasional dengan kita daftarkan ke Mahkamah Tinggi Internasional, sehingga ada hak veto, dia ada hak kuasanya untuk dibincangkan di Mahkamah Tinggi Internasional. Dan nanti kita bentuk hakim ketua, hakim anggota. Nanti dari Mahkamah Tinggi Internasional ini mengirimkanlah pemantau jalan sidang. Kita lakukanlah sidang, ada fasilitatornya, ada hakim ketuanya, dan membahas ini. Kemudian memberilah rekomendasi untuk membubarkan Indonesia ini di PBB dengan dasar-dasar yang 5 ini tadi. Ketika dibubarkan, dibentuklah, harus ada solusi ketika memberi pembubaran. Bentuklah negara-negara kecil seperti negara Kepulauan Riau, negara Maluku, negara Sulawesi, negara Kalimantan, negara Papua, dan negara Aceh. Jadi tolong berikanlah peringatan bagi mereka. Ini bukan peringatan kosong.
Peringatan berdasarkan bukti dan fakta, berdasarkan referensi banyak laporan-laporan organisasi dunia bahwa Indonesia itu telah melanggar undang-undang internasional dengan banyak sekali sehingga mudah dibubarkan. Jadi apabila nanti dihalang dengan mematikan internet lah, tidak boleh membeli minyak yang dibatasi lah, maka tidak tertutup kemungkinan intelektual Aceh bekerjasama dengan intelektual yang ada di dunia ini untuk membubarkan Indonesia itu. Dan ini bukan peringatan kosong. Dan ahli politik Indonesia itu sudah pernah mengatakan, cuma tidak memberitahu cara. Dan kita sekarang sudah tahu caranya. Nah, nyan lebih kurang dari lu. Apa-apa yang berhabar. Jadi silakan Guzia. Lagak nama nyo naik dengar bang serta 78 orang dengar. Termasuk awak Indon dengar kan. Ya, luar biasa. Nepiuh Engkau Chandra. Welcome bro. Ya, luar biasa. Mungkin Nyaladin, silakan Nyaladin. Oh, dia terima kasih Bang Jia. Sebetulnya nak pertanyaan Cik Ilo Pak Tengku Sultan, cuma sayang Cik Tengku Sultannya kata lahir kagak pegah apa. Tapi mau tak mau harus Elon tanya Cik. Mengenainya Tengku Sultan. Dia pegang lero ni Dana tsunami. Dana tsunami yang tertahan di luar negeri yang itu bukan solusi dananya bisa ditarik untuk membantu mahasiswa Aceh yang berada di luar negeri sekarang. Yang karena cukup le anak-anak katanya di luar yang hanya merumpuk beasiswa. Le dah dalam keadaan gonjang-ganjing ekonomi di Aceh lagi ya kan. Lagian Menteri Tengku Sultan mungkin punya dari Baitul Mal Habib juga mungkin memang akan terfokus kepada haji kan, mungkin hendak bantu di sini mungkin bisa melalui tank tsunami yang tertahannya lagian. Sebenarnya memang masih banyak lagi contoh. British Red Cross itu bahkan tidak pernah sangat sedikit menyalurkan dana kumpulan tsunami itu ke Aceh. Alasannya adalah karena kepercayaan terhadap Indonesia dalam mengelolakan dana ini tidak ada lagi. Jadi untuk kita meminta kembali ke mereka pun sangat-sangat susah. Doa ke mentung seandainya bagah merdeka Acehnya tak bentuklah nanti sebuah lembaga Baitul Mal yang mengirim kembali surat-surat kepada lembaga-lembaga yang pernah mengkoordinirkan dana tsunami ini, sekurang-kurangnya bisa membantu kembali. Yang kena tak harap bagah merdeka ilai Tengku Nyaladin. Melalui Indonesia hanali kepercayaan organisasi luar dari Vision World, dari British Red Cross, dari International Red Cross, dari Federation of International Red Cross, FIRC nanti. Kemudian dari banyak nalung tulis pada negara termasuk World Bank sendiri, kepercayaan terhadap Indonesia itu tidak ada lagi. Untuk Aceh meminta kepada organisasi ini harus pemerintah memang. Jadi pemerintah pun kamale ke laki pengnya walaupun lebih mentong dia anak kecil laki memang. Karena kamalero 60% dari peng tsunami tumbangan gopnya untuk atulung orang Aceh, hana mutuk 40% bantu orang Aceh, 60% dipajuh dari Jawa nanti. Jadi kasar ada berapa, jadi lagi lah lebih kurang. Jadi agak susah nyonya Aladin dikarenakan kepercayaan daripada organisasi. Kita bilang untuk beasiswa, akhirnya nanti dimakan lagi oleh pemerintah. Kepercayaan itu sudah tidak ada. Terima kasih Tengku. Ya, luar biasa. Jero, nepiuh Tengku Naib Bukele. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jero, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, terutama adat syukur dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kali lebih betanya usia sampai malamnya
dan kudrah iradah beliau sehingga kita yang mantap tapi terhadap kepentingan bangsa. Kemudian selawat dan salim ada tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irada beliau ya katanya nyentadang. Kudrah irada Allah kembali. Kan naik perpuannya mau Kudrah irada Allah beliau nyan menyoba kitab Zamir Huwa itu be mayang bang bukan di mahal. Zamir Tapi Huwa. nyamo naik apa ya. Jadi selawat beserta salim kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang kagumi Islamnya sampai tu kena ubang tak terlebih negara Aceh. Jadi sahabat dan keluarga beliau yang saya muliakan itu Bang Hos serta Pak Gure Sultan dan ada lain Bang Sahibul Kahfi ya. Jadi lontamong dalam poin pembahasan yaitu tentang Aceh. Aceh bangsa yang pernah Makin le merdeka. nyamo ayan nesutnya gede megere-gere dah Bangsa yang pernah merdeka. Totat. oleh dengku nak megere-gere dah. Ya, menggereng ya. Megere-gere apa nyamo le dah. Tapi tulung nada. Tu dia hai mutua bahagia tapi megere-gere. Kon totat babah lu ngadang hentai. Moi le. Yang pegah. Pegah tu raya. Hanya pegah raya tu tebaknya di dalam forum akademis Jadi long sambung haba betul. Bek bosan-bosan. Bek tu sebab tak pegah soal nanggro karena nanggronyo berhak. Nanggronyo berhak berdaulat. Nanggronyo wajib merdeka. Jadi ketika bahagian dari bangsa Aceh yang kedua gepekabeh menolak hanya menerima dengan narasi-narasi perjuangan, Allah kali jelaskan ketika yang makna kalimat perintah selalu guhoi ya ayyuhallazina amanu berikan olehmu akan solat, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya perintah. Artinya berbicara perjuangan tentu saja pro dan kontra. Jadi tidak semua orang Islam itu masuk surga. Begitu juga dalam hal perjuangan. Hana bandum urang geterimong narasi perjuangan. Kenapa kan? Mungkin karena kepentingan, mungkin karena aliran lendo ireng, atau peninggalan snot hugronya di Aceh. Jadi tetap istiqomah dan semangat untuk berbicara terus menyerukan tentang Aceh, walaupun tanya dibenci, walaupun tanya diancam, bahkan di bumi hanguskan. Tapi yang poin inti memperjuangkan hak-hak Aceh, hak bangsa Aceh, dan wajib bagi bangsa Aceh, bukan wajib bagi orang Aceh. Semangat luar biasa. Terima kasih ada itu. Lanjut yang lain. Okey, tanya dua ada mendawa apa? Okey, terima kasih kepada Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Aceh mandu masih kamu. Ya, silakan. Mak putra yang kepali Tunku Sultan Muno dan rekan-rekan lain. Jadi secara akademisi, secara politik, lebih politik memang tak jeruh dengan yang ke jalan ke tayung bangsa Aceh bila tak inginkan kena Aceh mau kembali ke kedaulatan. Jadi secara tekanan geopolitik dunia, pentas dunia politik yang apa-apa yang terjadi yang dilakukan oleh pihak negara superpower yang tengah bergejolak perang dengan kaum Parsi, bangsa Parsia, iaitu Iran di Asia Barat, yang percaturan politik bahkan
nyatakan secara kasat mata orang terkadang fakta realita Indonesia yang akan terjebak orang nampak. Jadi jalan ni putra yang ditempuh oleh Prabowo Subianto orang akan terjebak Indonesia yang benar tempuh perjanjian ekonomi dengan Tiongkok Indonesia perjanjian berat sebelah yang katakan learn alam perjanjian politik dan keamanan Amerika orang selepas mencabut perusahaan di ExxonMobil Aceh menancap kukunya kembali di bumi pertiwi Indonesia Raya kayak pedang Pekalan di Indonesia pakai pedang di Jawa Barat lah bina tilap nyan benar tepu dengku syarat-syarat lun mendum karena cik kadang-kadang cik background yang terhana terus dalam tema je nekalan dia buka bapak internet tu pula pudin bapak Google lah bila di perang di Asia Baratnya yang kadir kalau Iran menang bila diakui kemenangan Iran secara mutlak oleh Amerika maka pergeseran kekuasaan Amerika di Timur Tengah kanjur dulu harus dimintai fakta realita negara orang ubena benteng-benteng bertahan untuk melindungi negara Israel belum dihancurkan di negara Qatar, UAE dan sebagainya yang benteng pertahanan yang melindungi negara Israel yang kecil mandu dipancu di Iran bila Iran tahu Selat Hormuz dikuasai mutlak dan memang hak daripada negara Iran maka kemungkinan besar Amerikanya ingin menguasai Selat Malaka ya, dan Ibrahim PM Perdana Menteri Malaysia tentang pengusiran awak Israel di Johor Bahru minggu leka. Jadi bila dia kuasai Selat Malaka di Amerika, Tiongkok tidak akan berdiam diri karena ingin saluran kapal yang menuju Tiongkok ekspor impor. Di saatnya akan terjadi pertengkaran negara kuasa ekonomi dunia orang dan negara sepupu dan Indonesia akan jet ke baning iblu-iblu lebui nanti yang kerja urus yang bertanya beda-beda dari buruk baning dari politik baning di Aceh politik baning di Aceh yang berlaku yang dilakukan yang sering yang lumrah dilakukan di urung Aceh urung partai kepakai politik baning politik gemukungkung tapi gerero buluah wawasan tarik internet menyebut internet di Aceh patang radar lain Starlink ke apa mereka kita lekai bantuan babak negara jiran nak support internet wajib dan pun yang nak ni rekod kamera akan dipudip oleh puan naib internet kan rekod dia pegang video tengok tekan internet pun jalan keluar jadi putra yang nak lakukan di tanggal 15 di bangsa Aceh di ulama di tengku-tengku wajib dukung harus dukung merasa drone ili darah dalam tubuh drone anak bangsa Aceh darah bangsa Aceh dukung drone merasa akan urung Aceh baiknya dukung kalau cik biak hitam Melanda petak dukung hotel ya kan jadi lagi kan syarah Cina tengok kebar punya cerita kalau dalam Indonesia Indonesia handali awak yang cuma ibu ide ekonomi kamboradu nilai rupiah makin merudu korupsi makin merajalela hukum sipil tidak boleh dijalankan dengan seadil-adilnya maju kuda mundur punya orang yang cuma dipula oleh masyarakat rakyat pemerintah ya kan boleh paju bu dia pula parti ini dengan narasi-narasi banyak dalam secara dasar loh para pakar pengkaji sebuah negara akan runtuh kena pegahan buka je internet riwayat Syekh Baltutah yang nebalot yang mandum kana ba Indonesia orang putra yang kepegang adalah riwayat Syekh Baltutah yang mandum kana dalam Indonesia orang
punya secara agama apa. Ni log juga internet, ba Google Syekh Batutah tentang riwayat sebuah negara akan runtuh. Ba Indonesia yang mandu mana. Ibnu Yang kemudian Battuta. kena buat Christian orang baikli kebar buat ke pegah na uru membawa paparan lagi ke pegah dengan sultan dan sebagainya. Tak terima dia dengan jilid, tak fikir dengan akal sehat. Dan boleh untuk baca Pak Tunku Sultan dan rakan-rakan lain tentang bunuh kepegah bantuan tsunami yang dipilih negara luar orangnya mantang anak maho. Dan lalu tanya Mbak Urundra orangnya peng-peng masyarakat yang kakurban yang kahanali kagua ba Allah kamelinggai masa tsunami yang napeng ba bank negara Indonesia dalam rekeningnya na peng-pengnya na to tuntut orang yang dece na seorang na tokoh-tokoh je ya tuntut ba bank negara Indonesia, apalagi kawasan yang kena tsunami yang termasuk tergolong kawasan elit di Banda Aceh yang mesti urungan madum na rekening na peng ba bank negara Indonesia na to tuntut atayan orangnya na dibayar oleh pihak bank negara Indonesia untuk korban bank urungan balik madum bukan diberada dia bukan digelapkan karena Indonesia yang negara pancuri ana yang jujur mandum yang hantar mandum anak cucu cicit londoi reng termasuk Prabowo Subianto yang cicit londoi reng dia benda tepu itu pancuri mandum. Jadi dibela oleh pajuri-pajuri di Aceh. Sekian, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Yang betul sekali Tengku Kafi. Ilung mentang nak bukti transfer pada bulan Agustus 2004 sebelum tsunami yang maklum nak transfer peng ke adik 80 juta. Ada peng. Hana apa tuntut? Yang mentang nak bukti balu. Preh sama saat. Kawat aku. Jadi nyolong jelaskan lo, memang na pembicaraan lo tentangnya jam mana. Jadi ada cara untuk menuntut. Yang kepegah bunuh Syekh Batutahnya, terutama baca tengku Ibnu Battuta. Kalau nak search untuk bak Google Ibnu Battuta atau nak bak chat GPT, nak search nanti Ibnu Battuta dari Afrika yang pernah berziarah ke Aceh merumpuk dengan Sultan Iskandar Muda. Untuk baca nanti dalam bahasa Inggeris, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahawa beliau sangat-sangat kagum dengan Nanggro Aceh Darussalam. Itu dijelaskan rajanya begitu humble, naik gajah. Jadi koknya tercengang, terkagum-kagum. Kemudian dilayaninya dengan layanan kerajaan yang luar biasa. Urung-urung menyambut dengan ramah. Jadi nanti ditulis dek Ibnu Battuta bagaimanakah kunjungan beliau ke Nanggro Aceh Darussalam dari Afrika, karena orang Aceh kan pernah jauh Afrika, jadi gijaklah kunjungi dak awaknya Aceh ban kalon betul-betul tercengang katanya. Tidak pernah menjumpai sebuah negara yang begitu megah tetapi rajanya begitu rendah hati. Duduk semeja, duduk bak lantai, pajubu sama-sama. Tidur raja punya itu harus duduk bak kursi. Tapi Sultan Iskandar Muda duduk bak lantai, pajubu sama-sama dengan Sultan, dengan Ibnu Battuta yang bukan siapa-siapa, hanya seorang pengembara. Jadi ketika gajahnya cerita dia naik gajah dengan gagah dan perkasa tetapi mempunyai kerendahan hati seperti rakyat biasa. Jadi yang bacaan tu ya, tingkahnya. Kemudian mengenai korban tsunami, memang jamun napa bergol ceritakan kalau seandainya awak dronung na sebuah yayasan, perusahaan atau organisasi, kirimlah surat kepada Bank Indonesia meminta kembali data-data nasabah korban tsunami, lebih kurang 6 triliun pengen. Jadi peraturan Bank Negara Dunia, ketika terjadinya musibah besar, bank wajib mempublikasikan nasabah-nasabah yang wafat sehingga ahli-ahli warisnya ini bisa menuntut kembali ya di Bank Indonesia. Walaupun bank, makanya gitu bank komersialnya, tapi di Bank Indonesia ada sentral data pusat di Bank Indonesia. Maka buatlah ada organisasi yang atau yayasan yang pegotlah surat. Syarat pertama, kirim ke BI. Cara kirim BI nya harus mengonjaro
Pruk kedih mungkin nangon Jakarta, kirim bangon Jakarta, kirim jak aju bak BI, nyo kamu juk surat untuk so penerima haji, tanggai padu penerima haji, stempelkan, publikasikan bak dunia media sosial. Surat itu ditujukan kepada Bank Indonesia, tembusan haji kepada World Bank, tembus World Bank ada di cabang Jakarta, kemudian tembusannya kepada Gubernur Aceh, kemudian tak juga tembusan haji kepada Komisi Informasi Aceh. Apabila Bank Indonesia ini tidak mau mengasih kembali data nasabah tersebut, maka Komisi Informasi Aceh bisa menuntut secara undang-undang mewakili rakyat untuk mendesak, memberi pressure kepada Bank Indonesia mempublikasikan nasabah-nasabah yang bank ini mentongna bak bank, baik bank BNI, bank BRI, bank Pupu mentongnya, datanya masih ada. Dan perencanaan Prabowo kena buka KPP pun nah buka PPATK ya, perencanaan kemucok pengen, tapi tidak bisa diambil karena itu adalah uang nasabah. Nah, kalau uangnya diup 5 juta, maka dalam waktu 20 tahun habis pengen ditarik menjadi biaya administrasi. Kalau di atas 5 juta, uang itu masih ada karena interest yang 5 jutanya bisa menutup biaya administrasi. Jadi menyona apa yang 30 juta, 80 juta dengan sendirinya itu bahkan sudah berbunga-bunga karena interest ji. Jadi kalau drone nyak ladin nyona organisasi, yayasan, organisasi masyarakat lah bagus ji, yayasan atau organisasi masyarakat ini kirimlah surat ke Bank Indonesia meminta data nasabah korban bencana tsunami. 20 tahun masih dekat, bahkan Malaysia itu bisa diakses 150 tahun. Di Inggris ini bisa diakses sampai 150 tahun, 200 tahun. Kalau nak kakek tanya tupunan, tulis nombor IC, kemudian untuk nge-search, nge-tepit paduk bro tu rekening, paduk na peng tu bak bank. Kemudian pegah aplikasi ji lost account. Di Malaysia nya ketua lu nak aplikasi G-Sheet itu nge-search bagaimana mencari akun-akun yang hilang di Malaysia. Nanti gepeduh bak Google nya tu je nge-search. Tapi di Indonesia sana, jadi harus ada organisasi yang memang pro kepada rakyat minta kembali data tersebut. Ketika minta kembali, maka nasabah ini bisa mengklaim kembali dana tersebut, baik sebagai anak, sebagai cucu, ada dibuktikan dengan ahli waris untuk, ada pendaftaran di ada data-data di pejabat pendaftaran, pejabat KTP yang tu gedepu soalnya ngesau cucu ya. Jadi mintalah kembali itu dan mereka berkewajiban memberikan. Apabila tidak diberikan, maka Komisi Internasionalnya nanti jino komisioner ji Tengku Buluh awak birian, Tengku Nasir Buluh. Berdiskusilah dengan mereka, dengan Tengku Nasir Buluhnya untuk meminta kembali data nasabah korban tsunami. Mereka wajib beri, ada lebih kurang 3 triliun dana nasabah orang tsunami-nya, karena bank itu mempunyai asuransi apabila banknya gaduh atau hancur dan dibayar kembali oleh asuransi akibat bencana. Jadi mereka tidak rugi, bank ini tidak rugi dan data nasabah, uang nasabah itu tidak hilang. Karena setiap tabungan itu mempunyai asuransi bencana. Jadi batin simpan peng banknya langsung termasuk asuransi asuransi bencana nanti. Jadi kalau terjadi bencana, banknya tutung atau segala macam, maka asuransi akan bayar, uang nasabah tidak akan hilang. Luar biasa sudah mulai ada sentral informasi di Bank Indonesia secara online. Jadi ketika dorang buku rekening bak bank BSI, bak bank BNI, bak bank Pupu mentong bank ya, Standard Chartered, Public Bank dan segala macamnya, itu langsung datanya terkonek dengan sentral data di Jakarta dengan Bank Indonesia. Jadi data itu masih ada. Mintalah kembali dengan cara tak pergunakan hukum-hukum Indonesia nya guna. Tidak tertutup kemungkinan. Terima kasih Tengku. Good. Terima kasih Tengku Saibul, Tengku Sultan, Nyona Tengku Aceh saja yang katanya. Monitor Tengku Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Tengku Aceh. Silakan Tengku Aceh. Mungkin kali ini simak puno paparan-paparan kan, untuk tak kuatkan narasi ataupun mengisi narasi yang kurang mungkin
untuk kepentingan kita yang mendum Tengku Aceh. Silakan Tengku Aceh. Okey, good. Mungkin karena hal yang kita bahas malamnya walaupun tidak terlalu terfokus, tetapi tanggapi mungkin 4 jit yang tanggapi memang menarik ketika Bang Faris ceritakan masalah kiban pengembaraan Ibnu Battuah dari Afrika, tepatnya di negara Maroko saat ini ya, orangnya Maroko lah. Menggambarkan Ibnu Battuahnya kan lebih separuh daripada usianya digunakan untuk pengembaraan. Maka sangat pantas beliau karena menulis berbagai macam apa yang dilihatnya secara langsung. Beliau sebagai salah seorang sejarawan yang memang menggambarkan bagaimana kehebatan Kesultanan Aceh ketika itu, tepatnya pada masa Kesultanan Iskandar Muda. Dan penggambaran tersebut ternyata sesuai dengan penelitian Profesor Wilfred K. Smith dari Amerika, pernah mengajar di Amerika, dia orang Eropa, di mana dalam buku Hana Salahlun Islam in Historis Modern, ya kan? Islam dalam sejarah modern, tahun 75 disebutkan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam nya merupakan salah satu negara superpower 5 besar di dunia katanya. Di levelnya disebutkan yang pertama ataupun salah satu di Turki Utsmani ataupun Turki Jino, kemudian Mughal di India dan Pakistan, kemudian di Iran, Safawiyah di Iran, kemudian Maroko, dan seterusnya adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi termasuk 5 besar, memiliki kekuatan armada kapal perang yang sangat kuat. Bahkan Portugis Manteng yang memang armada yang dikenal negara yang memang punya armada pertama terkuat di dunia, tapi merasa terkalahkan dengan kehadiran kehebatan kekuatan armada daripada Kesultanan Aceh. Jadi ini menggambarkan begitu hebatnya Aceh di masa silam, yang mungkin ronyo le generasi-generasi Aceh yang memang hanai tepe secara gamblang, secara nyata kiban sebenarnya kekuatan kehebatan Aceh masa dile. Kenapa kan? Karena lagi sering pegang Bang Faris bahwa le bukti-bukti sejarah yang memang sengaja dimusnahkan, sengaja dibakar, sengaja dihilangkan supaya generasi Acehnya hilang jejak, terputus jejak dengan para pendahulunya, sehingga hilanglah orientasi, kehilangan arah, kehilangan tujuan. Jadi uronyo getanyo yang karena media sosial yang mungkin tak tepelah bacot-bacot sejarah, mari di getanyo tak teruskan sejarahnya, ya, tak sampaikan kepada para generasi getanyo, sehingga timbul semangat bahwa getanyo sebagai negara berdaulat yang tidak pernah ditakluki oleh agresor penjajah manapun yang datang dari seluruh penjuru dunia. Jadi begitu kuatnya. Dan juga pesan daripada Sultan Iskandar Muda, yang pesannya menyatakan wasiat juga boleh, yang menulis dalam kanun Mukota Alam Alasi lebih kurang bahasa di, wahai seluruh rakyat Aceh, sekali-sekali kita tajuk Acehnya kepada bangsa apapun, nyo wasiat daripada Sultan Iskandar Muda. Karena menyenyo kata tajuk, maka getanya akan gada harga diri hanaleyu mbak mata dunia internasional. Maka uronyo akan terjadi ketika tahun 5 bahkan tahun 8 sebagian elit getanya kagada orientasi katua dengan pesan, katua dengan amanah para indatu getanya yang han gebiju Acehnya kepada bangsa apapun. Maka oleh karenanya getanya uronyo mesti apapun ceritanya mesti dikata peterang anak bangsa, dan juga tak teruskan tak mumat kembali dengan amanah indatu untuk kembali katanya tadang kederau dan tak pedang kembali negara berdaulat yang makmur dan sejahtera. Mungkin yang juru sambung. Terima kasih. Allahu Akbar. Semangat Tengku Aceh. Cukup luar biasa pemahaman penjelasan drone. Bereh dah Tengku Aceh. Ya, nepiuh Bunda. Luar biasa nepiuh Tengku Kumbang, Bunda. Kukumbang nak ingin bernarasi? Boleh. Tak bahas malamnya.
Tetap fokus untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa tu bunda. Lain bukan nena. Kenyan InsyaAllah bangsa Aceh dan Nyonya jangan diragukan kekompakan, kesatuan dan kemuliaan. Sama gerodro-rodanya hana peragukan dia. InsyaAllah pasti dia bersatu. Cuman kadang tanya kau terkecoh orang yang mari di TikTok saling mendawai Inyan hanya iseng-iseng mentong lah. Ada pula tak ragukan pasti bangsa Aceh bersatu insyaAllah. ya, good. Terima kasih bunda. Terima kasih atas permulaan kalam dari roh ni. Allahu Akbar. Kru semangat. Ya, kiban tengku tunggu kumbang ah. Kiban tunggu kumbang. Silakan kumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Long nak aju pertanyaan Mbak Tengku Aceh bacu. Good. Silakan. Tengku Aceh. Tengku Aceh, monitor gua Aceh. Buka mic. Okey, good. Lanjut. Yang nu bahasanya perkara kanun puanya tanya kanun Al-Asyib pu kanun Muktalam nyan Cina pegot terang benerang baju dengan ngabagah mufhum lung. Yang kanun Mukuta Alam Al-Asyi, punya kanun Mukuta Alam Al-Asyi yang kan konstitusi ya. Karena nanti di bawah ni nak kanun-kanun, bahasa di mana nak undang-undang dasar. Nanti nak kanun-kanun, undang-undang kan. Ya betul. Jadi jino siatnya Tengku Aceh yang kanun-kanunnya entuknya nebahas bermufhum bana bangsa yang ubena yang lonton jino nya boh 220 ro boh 500 ro nya uronyo cina bahas kanun-kanun alasinya yang berjut atehnan muho genari waten baca dia nak bangsa tengah hino dapat dua ide tinggalnya istilah haji yang kamapai kiban cara baik itu nyamban tak harapan lu untuk anak-anak bangsa bermufhum karena jino kan le tak tahu orang pajuh tempe jino ngan tahu Tengku Aceh jadi jino bahasa Aceh pakai jampu-jampu ham dah tak apa jino nak kerja ilon kerja babalon dua kero ilon kerja butai lu. Jadi lum tamah baca mengenai kanun Mukuta Alam lum baca kira-kira na putboh pasal le pun. Pasal pertama dalam bahasa Melayu Jawi ditulis bahawa segala hukum adalah datang dari Allah dan Rasulnya dan tiada sesuatu hukum itu boleh dijalankan melainkan dengan izin syarak yang muktabar yaitu Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Maka raja yang memerintah wajib mengikuti segala hukum ini sebagai tanda keadilan dan syariat yang ditanggung. Yang pasal pertama ya. Pasal kedua ya, sebagai bukti ya, bahawa sultan yang memerintah negeri Aceh hendaklah adil, berilmu, beriman, bermufakat dengan para ulama dan orang besar dalam segala hukum yang hendak dijalankan atas rakyat dan negeri. Ya, pasal kedua kan. Pasal ketiga lum baca lum yang nama lum. Pasal ketiga Pasal ketiga bahawa apabila raja atau orang besar hendak menghukum atau memutuskan suatu perkara, maka hendaklah terlebih dahulu diperiksa dalil dan saksi dan hendaklah disuruh timbang oleh orang-orang yang mengetahui hukum syarak dan hukum adat supaya jangan zalim atau tersalah hukum. Okey, yang pasal ketiga. Pasal keempat, bahawa segala hukum hendaklah ditulis dan diumumkan kepada rakyat dengan terang supaya tidak ada seorang pun yang dapat berdalih tidak tahu hukum dan supaya hukum ini menjadi pengajaran kepada kesekalian orang dalam negeri. Ya, pasal yang keempat. Pasal kelima ya, bahawa apabila dua orang berbalah atau suatu perkara,
maka hendaklah masing-masing diberi peluang bersuara di balai hukum dan jangan diputuskan oleh raja atau khadi atau pegawai sebelum keduanya selesai berkata supaya tiada aniaya dalam hukum. Nah, kira-kira lu baca 5 umbuh ya. Jadi nyan salah satu contoh luar biasa memang. Nyan lu buat translate je dalam bahasa Inggeris. Jadi nyan yang nak maklum kanun mahkota alam ya? Jadi yang lebih kurang. Kemudian opening je ya? Opening je, pembacaan opening je ya? Pembukaan je dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, penghulu segala nabi dan rasul, kepada ahli keluarga dan para sahabat sekalian. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya kanun mahkota alam ini telah ditetapkan dengan keredaan Allah Ta'ala dan persetujuan ahli syurga, para ulama serta adat istiadat kesultanan demi menegakkan keadilan, keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ketahuilah bahawa raja adalah bayangan Allah di muka bumi, berkewajiban menjaga agama, melaksanakan syariat yang mulia dan menghormati adat istiadat yang baik. Sesungguhnya Allah telah merintahkan kita agar berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberi kaum kerabat serta melarang kita melakukan perbuatan keji dan mungkar, permusuhan dan memberi peringatan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita semua ke arah perkara yang disukainya dan diredainya serta menjadikan penyebab kebaikan bagi negara dan rakyat. Amin. Nyan pembukaan ji. Yang lebih kurang kanun mahkota alam. Terima kasih Tengku. Kru semangat ya Allahu Akbar. Memang kita dah pegah meta baca konstitusi negara Aceh Darussalam. Nyo sangat kental asoji dengan hukum Islam. Memang ketika digetenya dah pegah hukum Islam sino bukan berarti bahwa undang-undangnya Al-Quran. Karena yang pegah nya getenya mai pedang nanggero Islam, negara Islam, maka Al-Quran sebagai undang-undang, sebagaimana undang-undang dasar. Bukan seperti itu. Nya salah, keliru. Ya, karena tidak ada negara Islam dimanapun di dunia yang dipakai Al-Quran sebagai undang-undang hana. Maksudnya adalah undang-undang dasar yang pernah dengan kanun lagi kanun mahkota alam alasi nyo aso Quran yang ditafsirkan, yang diterjemahkan oleh para ulama di pasal ulama Al-Quran aso. Maka lo tanggapi bacut mentang sangat kental dengan Islam. Misalnya nyan sinan nama sebut dalam kanunnya syarat-syarat gesi yang tinggal lon syarat mukim, nyan benar imu mukim, nyan benar 12 buah syarat. Di antaranya bisa membaca khutbah, ya kan. Kemudian i'lam, di atasnya nyan 16 buah syarat, sehingga truk pemimpin Aceh. Pemimpin Aceh ataupun Sultan Aceh nyan 22 buah syarat. Dan syaratnya mandum sesuai dengan syarat-syarat Islam yang dalam kitab fik siasah yang dipelajari oleh para ulama-ulama awal, yang ditulis oleh para ulama awal. Di antaranya siro pemimpin Acehnya yang benar-benar 22 syarat nyan adalah orang yang alim ilmi agama. Ya, maka para pemimpin awal nyan memang orang-orang yang alim. Contoh dah pegah Sultan Iskandar Muda. Nyan Sultan Iskandar Muda cukup le gure-gure genyan adalah daripada ulama-ulama besar. Salah sironya adalah Tunku Si Dirbe ya. Beliau pernah menuntut ilmu bak dayah manyang Tunku Si Dirbe. Karena saking carengnya Tunku Iskandar Muda, sehingga nucoklah Iskandar Muda sebagai meninte ya. Sehingga berkawinlah dengan putri beliau, yaitu Putro Sani. Ya, kuburan Dirbe adalah sebagai istri pertama daripada Sultan Iskandar Muda. Jadi intinya apa?
Sultan Iskandar Muda bukan cuma seorang bangsawan, bukan cuma keturunan bangsawan, tapi dia juga sebagai orang yang alim ilmu agama, ataupun bahasa dia adalah ulama muda lah bahasa dia. Maka intinya pemimpin-pemimpin awal pakan ketanya Acehnya maju, makmur, sejahtera, tegak ajaran Islam, tegak hukum Islam. Karena memang pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin yang memang alim ilmu agama dan juga alim ilmu dunia. Penerusnya juga seperti itu. Apakah Iskandar Sani, apakah putrinya Ratu Safiatuddin yang memang mendapat pendidikan khusus di dalam istana yang memang nagure-gure ulama-ulama besar yang mengajarkan bukan cuma ilmu agama tetapi juga mengajarkan belasan bahasa yang memang jid daripada Ratu Safiatuddin. Mungkin menanlah intinya bahwa pemimpin-pemimpin awal getanya mampu menghantarkan Aceh menjadi Nanggro yang makmur, masyhur dan sebagainya, berdaulat dan makmur karena memang pemimpinnya ilmu dia adalah terintegrasi antara ilmu agama dan juga ilmu dunia. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Tengku Aceh malamnya. Semangat. Allahu Akbar Tengku Aceh. Jadi kalau nak keinginan kan, jadinya jilung baca yang na versi baklungnya 60 ayat daripada 16 pasar daripada Hanun Muqta Alam dari pasal 1 sampai dengan pasal 46. Ai menyo perlu baca sabar-sabar pijik cik hana panjang-panjang tu menaji pasal ni. Jut nak baca hantam dah dengar Pak Dro nak baca. Pertama nak jelaskan je galak dah dengar hentam dah dengar punya anda Tengku Sultan. Nun bahasa Muqta Alam tulisan bahasa Latin Melayu Jawi kan. Pasal pertama bahawa segala urusan yang besar-besar dalam negeri iaitu urusan hukum, urusan perang dan urusan negeri hendaklah dimusyawarahkan dengan orang-orang besar dalam balai. Kan? Pasal 1 pasal turunan yang sebenarnya kan. Pasal kedua, raja yang memerintah hendaklah memerintah dengan adil, tidak berbuat aniaya kepada rakyat karena raja itu bayang-bayang Allah di muka bumi. Ya. Pasal ketiga, maka segala pegawai raja seperti hulu balang. Kan kalian kan bawa ule balangnya bukan raja. Maka segala pegawai raja seperti ulu balang, kadi dan segala orang besar hendaklah mereka itu bekerja dengan jujur dan ikhlas, jangan menganiaya orang-orang yang lemah. Yang pasal 3. Pasal 4. Barang siapa yang berbuat zalim atau menindas rakyat hendaklah dibawa ke hadapan hadi dan diperiksa dengan hukum Allah dan hukuman adat yang berlaku. Yang pasal 4. Pasal 5. Segala hukum hendaklah diumumkan kepada rakyat supaya mereka mengetahui dan mengikutinya dan tidak boleh mengubah hukum dengan sewenang-wenang. Ya, pasal 5. Pasal 6. Jika ada perkara yang besar atau pelik yang tidak termasuk dalam hukum, maka hendaklah dimusyawarahkan oleh hadi, ulama dan orang-orang besar dalam balai. Dan pasal 6. Pasal 7. Segala pegawai negeri yang dilantik hendaklah seorang yang amanah, pandai dan mengerti adat serta hukum Allah supaya tidak menyesatkan rakyat. Pasal 8. Jika seorang pegawai negeri didapati menipu, mengambil rasuah atau berbuat khianat, hendaklah diturunkan dari jawatannya dan dihukum sesuai dengan takzir. Okey, pasal 7. Pasal 8. Pasal 3. Raja tidak boleh mengangkat pegawai berdasarkan hubungan keluarga atau hadiah, tetapi hendaklah berdasarkan kelayakan dan amanah. Yang pasal 3. Pasal 10. Raja hendaklah mendengar keluhan rakyat dan memberi keadilan dan tidak boleh menutup pintu terhadap orang-orang miskin yang dizalimi. Pasal 10. Pasal 11. Segala pegawai hadi dalam negeri hendaklah bersepakat dan tidak boleh membuat keputusan tanpa musyawarah dengan ulama dan orang besar negeri. Pasal 12. Pasal 12 Kiban bunyi pasal 12. Segala pegawai hadi
dalam negeri hendaklah bersepakat dan tidak boleh membuat keputusan tanpa musyawarah dengan ulama dan orang besar negeri. Semangat. Ni agaknya luar biasa. Lanjut. Pasal 12. Orang yang mengada-ngadakan hukum dan orang yang menuduh tanpa dalil hendaklah dihukum dengan hukum takzir atau diberi teguran. Pasal 13. Apabila dalam negeri ada kesalahan dan ketidakfahaman antara rakyat, perkara itu hendaklah dibawa ke hadapan khadi dan hendaklah diadili dengan hukum. Yang pasal 13. Pasal 14. Seorang rakyat yang menistakan pegawai atau khadi atau rakyat hendaklah diperiksa dengan adil. Jika benar, dia hendak diberi pembelaan. Jika tidak, hendaklah dihukum dengan takzir. Pasal 15. Hukuman hendaklah diberitahukan kepada setiap rakyat dan tidak boleh dibuat secara tiba-tiba dan tanpa dalil. Pasal 16. Seorang khadi tidak boleh memutuskan keputusan tanpa saksi dan tanpa dalil yang kukuh dan sebelumnya menyampaikan hal itu kepada ulama. Yang pasal 16. Pasal 17. Raja atau khadi hendaklah memberikan pembelaan kepada orang yang menuntut. Jika penuntut itu benar, maka hendaklah dianugerahkan dan diberikan keadilan. Pasal 18. Khadi atau pegawai keadilan perlu boleh ditetapkan dan diuji. Jika tidak adil, maka harus diturun dan dihukumkan. Jika pegawai keadilan hana adil, maka hendak harus diturunkan dan dihukum. Pasal 18. Kan hanya diturunkan tapi harus hukum. Pasal 18. Pasal 19. Raja atau khadinya, raja malah bisa dihukum. Bayangkan, raja atau khadi atau pegawai hendaklah menerima penentu perintah agung dari ulama dan rakyat sebelum dari ulama dan rakyat. Dari ulama, bukan dari sultan, malah dari ulama dan rakyat sebelum membuat keputusan, dan tanpa itu keputusan tidak sah. Okey. Telaahnya betul. Jadi ulama dan rakyat, berarti ulama dengan rakyat yang iwati saja lah ulama dengan rakyat. Luar biasa kan unu kata dalam. Ini raja-raja wilayah. Ulama yang mana terkontaminasi dengan ideologi Belanda, Sultan Tunku. Terkontaminasi dan berafiliasi dengan ulama Belanda atau ini pangkat ada. Nengok kan Baik dengan coy le. Untuk Sultan tu bacanya. Untuk mayang. Lanjut Bang Sultan. Pasal 20. Okey. Setiap keputusan raja, khadi dan orang besar hendaklah disetujui dengan adat dan kemaslahatan rakyat. Bayangkan, khadi sendiri, raja sendiri tidak bisa membuat keputusan, hendaklah disetujui dengan adat dan kemaslahatan rakyat. Pasal 20. Pasal 21. Setiap pegawai yang mempunyai kewajipan mempunyai kewajipan dan kuasa hendaklah menjelaskan pekerjaannya kepada rakyat dan tidak boleh bersembunyi daripada pertanggungjawaban. Pasal 22. Apabila terdapat perkara yang menimbulkan kerunsingan dan perselisihan antara kampung, hendaklah diselesaikan dengan musyawarah dan pertimbangan adat. Pasal 23. Raja mempunyai kuasa untuk menetapkan balik adat jika perkara itu membawa kebaikan dan keselamatan negeri. Pasal 24. Setiap perkara yang melibatkan pembunuhan atau penganiayaan orang lain tidak boleh diterima anggapan pribadi tanpa pemeriksaan dan bukti yang kukuh. Pasal 25. Mereka yang melakukan pelanggaran adat setelah diberi peringatan dan penjelasan hendaklah dihukum dengan hukuman adat dan takzir sesuai dengan keadaan. Pasal 26. Setiap orang yang menghina adat, khadi atau ulama telah mencabar keselamatan negeri dan wajib dihadapan
dihadapkan ke hadapan khadi atau raja dan raja, bukan atau dan raja. Pasal 26, 27. Setiap pemain perang, hulu balang dan pegawai jeneral hendaklah setia dan jujur dan tidak boleh memperoleh pengaruh dengan paksaan. Pasal 28. Raja tidak boleh menguasai harta negeri untuk dirinya sendiri. Segala harta hendaklah dibagikan kepada rakyat sesuai dengan adat dan keadilan. Ya, raja mentong tidak boleh menguasai harta. Pasal 29. Setiap hukum dan kehendak dan adat hendaklah diajarkan kepada anak muda rakyat. Sistem hukum dan adat hendaklah diajarkan kepada anak muda rakyat, dan pendidikan mengenai nilai-nilai adat dikendalikan oleh ulama dan guru. Pasal 30. Seorang rakyat atau pegawai yang mempunyai hasrat dan keluhan hendaklah menyampaikan hal tersebut kepada balai adat dengan permusyawaratan secara adat, Pasal 31. Keamanan negeri adalah kewajipan setiap kepala kampung, panglima sago dan khadi, dengan hendaklah bekerjasama dengan adil tanpa mengingkari kepentingan rakyat. Pasal 32. Setiap rakyat yang mampu hendaklah berbakti kepada perintah negeri dan tidak boleh menarik diri daripada kewajipan berjamaah. Pasal 33. Adat pembagian tanah, rumah dan hasil ladang hendaklah dikembalikan kepada adat lama dan dilihat demi kemaslahatan seluruh rakyat. Pasal 34. Kesalahan pegawai dan rakyat jika telah dibuktikan dengan adil boleh dimaafkan dengan permusyawaratan dan taubat secara terbuka. Pasal 35. Dengan pemilihan pemimpin, rakyat, ulama dan orang besar hendaklah berbincang dengan parameter adat dan tidak boleh ada campur tangan dari luar negeri. Sampai kenan kata kan. Jadi pasal 36. Produksi dan perdagangan kain, kerajinan dan perabotan yang seni yang dihasilkan oleh rakyat adalah salah satu sumber kekuatan negeri. Pasal 37. Khadi, pegawai dan rakyat tidak boleh mencampur adukan urusan peribadi dalam menentukan keputusan adat dan hukum. Pasal 38. Keadilan tidak boleh diabaikan untuk pegawai dan sahabat raja. Jika melanggar khadi atau raja boleh diturunkan kekuasaannya. Pasal 39. Orang yang menyebarkan fitnah dan membuat penafsiran hukum wajib membawa dalil daripada ilmu dan nas, bukan menurut pandangan pribadi semata-mata. Kagak tu kan. Pasal 40. Setiap perintah raja yang sesuai dengan adat dan hukum Allah wajib ditaati oleh rakyat. Jika tidak boleh dihukum dengan takdir yang bijaksana. Pasal 41. Orang yang menimbulkan kekacauan atau fitnah dalam masyarakat boleh ditahan dengan hukum takzir jika kesalahannya terbukti. Pasal 42. Balai adat, ulama, khadi sama-sama boleh memberi keputusan hukum jika salah satu tidak ada dalam negeri supaya tidak terhenti keadilan. Pasal 43. Adat dan hukum perundingan serta pemeriksaan perkara boleh diberikan dalam balai adat dan balai khadi sesuai keadaannya. Pasal 44. Setiap pegawai yang berkhidmat dalam kerajaan tidak boleh membuat sesuatu tanpa perintah dan pengesahan daripada khadi dan orang besar. Pasal 45. Raja, ulama dan khadi wajib menegakkan keadilan dalam keputusan hukum, tidak boleh berdasarkan penipuan, jika tidak maka hukumnya batal. Pasal 46.
setiap hukum yang ditetapkan dalam kota alam ini tidak boleh diubah tanpa musyawarah dengan ulama, adat dan rakyat. Nah, 26 kanun muka alam. Semangat. Semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyan berarti Tengku Sultan nyan salah sabuh kanun nah. Nyan satu di antara 7 atau 6 yang nabaro ni. Tengku Sultan nyan kanun muka alam kena kanun utun ni pegah ron kanun kiban ni pegah. Nyan kanun muka alam ni ya. Kalau tak periksa leleng karena di komputer je periksa macam tu. Di kanun syariah, okey. Bahkan kanun anak negeri dan pemilik tanah, kanun Al-Arsy, kanun Balai Ulama, kanun hutan larangan dan gunungan raja, kanun istiadat, kanun keuangan diraja, kanun panglima laut, kanun penambangan dan emas, kanun perempuan diraja dan adat peristiadat, bawah tu kanun sago. Semangat. Semangat. Yang pun baca buno berarti bagian daripada kanun mukuta alam. Kanun mukuta alam, betul. Nyan yang iwatu berarti yang paling watu ha. Nah, 26 pasal. Ada yang Kanun bilang mukuta alam. Betul. Yang lain lah mana lah yang lain lagi buno na pegah ha bagian-bagian kanun Allahu Akbar. Ni tanggapi dengan Aceh metua. Yang tabur tu kanun timbangan, kanun perdagangan dan timbangan. Yang lu pegah mengenai orang yang salah timbangannya didenda labelin tidak lanjut mendagang kan. Yang kanun timbangan dan perdagangan. Nyan baru pada mboh sebutkan di Tengku Faris sekitar 10 boh. Sekitar 10 boh kanun 7 boh kanun mentang yang disebutkan di Tengku Faris. Nyan kan begitu sempurna benda-benda undang-undang bak watenya apalagi memang na puluhan lom Bang Faris na puluhan kanun lain lom yang memang hana data padanya kan. Yang lu sebut Yang baru sabuh kanun yang sabuh kanun. Kanun Nanti yang baca benar sabuh kanun, yang baca benar sabuh. Sementara yang disebutkan belakangannya kan judul-judul kanun utun, kanun perempuan, kanun balai ulama, yang kan macam-macam kanun, macam punya bahasa katanya undang-undang Indonesia kan undang-undang ni kan. Ya legislatif. Ya, jadi intinya menurut Tapi dalam petisinya Sultan na 12 buah kanun yang Sultan tulis ya. Intinya menurut komentari menurut dari aso kanun 40 buah pasal kanun muka alam 47 ataupun 46 pasal benar yang dibaca oleh Bang Faris nyan menyana selalu na belasan kali menyebut kata-kata ulama ya kan. Nyan menggambarkan kan begitu besar perannya ulama bak masanya ya kan. Betul peran ulama peran ulama rakyat ya bahkan benar kan apapun yang diputuskan harus gemusyawarah kesepakatan ulama ngerakyat dan kan cukup raya kan bahasa dia benar ulamanya kan lembaga tertinggi lah baru sultannya di bawah daripada ulama benar MK Tengku Aceh MK yang Indonesia MK-nya nyo kadi hakim menyebutkan kan kadi-kadinya hakim kan. Nya ba kenoha MPR. Han MK je yudikatif. Kita mau kepada yudikatif. MK ini yudikatif. Sedangkan kanunnya kan membahas tentang legislatif. Yang kadi dengar. Kadi yang dipegahnya adalah kadi di bagian raja-raja. Tapi kalau nasabah tu di atas kadinya nanjih kadi Malikul Adil yang ketika tingkat kerajaan yang nyo kanun mukuta alamnya yang lembacanya adalah untuk bahagian raja-raja 17 wilayahnya 17 buah wilayah. Sedangkan
kanun Kadi Malikul Adil. Nakadi itu di bagian raja-raja. Tapi kalau seandainya kadi yang tertinggi, nama ji Kadi Malikul Adil. Termasuk tugasnya mengangkat dan menurunkan sultan. Jadi Sultan Aceh ini bisa diturunkan oleh Kadi Malikul Adil. Jadi bahkan Sultan Mentong tidak bisa mutlak sampai mati. Kalau seandainya melakukan kesalahan, hak tertinggi itu ada di Kadi Malikul Adil. Yang lagi nyancit raja-raja wilayah. Raja-raja wilayah yang 17-nya, sultan-sultan wilayahnya yang diangkatnya, apabila melakukan kesalahan maka diturunkan oleh Kadi Malikul Adil, digantikan dengan raja lain yang lebih kurang menang. Ya, betul. Berarti Qadhi Malikul Adil dalam konteks Indonesia ketua Mahkamah Agung lah, Mahkamah Agung. Sementara Qadhi benar nak menyebab Indonesia nah hakim tinggi kan. Yang berarti konteks dia lagi nyan. Berarti Qadhi Malikul Adil nyan kan masa kadar muda mana salah lon Samsudin Sumatrani, kemudian Raniri, kemudian Syah Kuala kan, seterusnya. Nanti kurang bro. Ya betul. Cuman nanti kurang bro. Adil itu beranggotakan 9 orang. Qadhi Malikul Adil kurang bro. Ya. Mahkamah Agung lah, hakim agung lah bahasa dia. Bahkan hanya hakim ketua ini, semua sejajar. Qadhi Malikul Adil ini sejajar mempunyai suara, tidak ada hakim ketua, tidak ada hakim anggota. Anggota Qadhi Malikul Adil ini sejajar, semuanya memiliki satu suara dan mempunyai 9 orang. Jadi begitu adilnya, dan mereka boleh berdiskusi mengenai apabila seorang sultan melakukan dosa besar maka wajib diturunkan menjadi sultan atau menjadi raja wilayah, dan bisa digantikan oleh raja-raja lain yang memang mempunyai ilmu agama, mempunyai akil balik, berakal, mempunyai pengetahuan tentang ilmu agama, dan tidak melakukan dosa besar. Bisa dan syarat sabuh tu harus ada darah keturunan raja artinya. Munyojino kan kita sesuaikan itu. Jadi Qadhi Malikul Adil ini boleh mengangkat dan menurunkan sultan dan di raja-raja yang ada di 17 wilayah. Long nasi tengku. Itu pertanyaan lu nyo pertanyaan man RDG sehingga hote Sabah katedang negara Aceh. Jadi kan nyo kan islahi kan kosong raja. Kiban tata cara untuk terpilih raja. Ya amban. Luar biasa. Itu kan tak tu menaji sepengetahuan lu nyo Qadhi Malikul Adil ni dia ada syarat untuk cut naino. Ternyata AI menjelaskan juga bahwa Qadhi Malikul Adil ini syarat-syaratnya seperti itu. Jadi seharusnya kalau yang sepengetahuan lun, kalau lun salah tak betulkan. Qadhi Malikul Adil ini mempunyai ulama-ulama ini mempunyai peranan besar untuk mengangkat sultan. Makanya ketika ada fitnah yang mengatakan ulama dengan kerabat diraja dengan potong muhumnya muprang, yang salah total. Bahkan mereka salah terminologi, menganggap raja-rajanya adalah ulai balang. Ulai balang bukan raja. Ulai balang orang-orang yang menjaga kerajaan. Jadi yang mentong salah. Jadi terima kasih tengku. Ulai balangnya setara dengan camat ini kan. Karena di ulai balangnya nak mukim. Jadi nak Bunda, menyo bersama dengan sistem Republik Persatuannya nih, hana ada orang bersama karena beda adat. Awaknya mentang jicok ideologi ba adatnya. Jadi baik bersama. Tingkat haji. Menyo bahasa kata haji, yang lagi kabinetnya, lagi kabinetnya andang.
Ulai balangnya tingkat tajim ke giga mungkin juga camat. Hanya menyo camat kan nak mukim, camat mukim. Kecil kamu. Pembantu berarti deh, pembantu tu dah kabinet. Nah daya. Lah anak buah lah untuk tanya lah. Baca lah anak buah lah Abang Sultan lah. Baca lain tengok lah. Kalau dengar benar kan. Nya lun temayang Abang Sultan baca lah. Benar lah anak buah benar Abang kata. Sehingga hotel Sabah tengok kat dedang Sabah negara, pe ke huru-huru biasa je ke pilih ke ngeo. Ya amban kibanan. Nya yang ku masuk lun temayangnya. Pe nak pakai nak pakai perhun Sabah kelompok under petisi je kiban mana nya lagi kan kiban maksudnya laginya tengku kan jadi dalam Sabah negaranya menyojino alage Brunei Darussalam itu namanya monarki absolut anu sultan jadi kesultan sedangkan wati kerabat diraja di Aceh-nya hampir sama dengan sultan-sultan yang ada di Malaysia. Jadi sultan ini dipilihlah dari raja-raja wilayah, digilirkan, disesuaikan, tapi ada syarat-syarat menyo di Malaysia nyo raja-raja wilayahnya untuk digilirkan walaupun melakukan dosa besar tetap dijadikan sultan. Tapi di Aceh tidak boleh, ada kriteria-kriteria ditentukan oleh Hadi Malikul Adil. Syarat maka wati pegah kena sejarah yang dimanipulasi bahwa Muhammad Daud Shah II itu diangkat 6 tahun itu saja sudah salah. Yang memang murni rekayasa sejarah Belanda dengan Indonesia. Kemudian yang pegah Ulay Balang memperang dengan ulama. Dipikirnya rajanya Ulay Balang. Jadi Ulay Balangnya bukan. Ulay Balang itu adalah abdi dalam, orang-orang yang diangkat oleh sultan untuk menjaga kerajaan. Ulay Balangnya termasuk juga tentara perang, komandan perang yang termasuk Ulay Balang. Jadi yang menjaga kerajaan lah lebih kurang. Kemudian kalau yang bahagian mukim, nyana imam mukim. Di imam mukimnya untuk yang mendampingi imam mukimnya pawang laut, pawang utun, kejun belang. Jadi naleboh yang mendampingi imam mukimnya, imam mukim ini wajib didampingi oleh 3 orang. 1 pawang laut, yang kedua pawang utun, yang kelih kejun belang. Pawang laut ketika orang jam laut, pajan je jam laut, pajan hanya jam laut. Kujurun belangnya yang akan bersepakat dengan kujumlan ya raja-raja yang lain pajan je tatun belang ngak mesigo sehingga hasil panennya berlimpah. Munyo seandainya hentik rajanya raja wilayahnya trun belang maka tikuh ngonbui akan geplung kena bak rajanya mentong. Jadi hasilnya hana maksimal. Jadi Ulay Balang kujun belangnya wajib mupakat dengan 17 wilayah sigo tatrun belang. Dan kujurun belangnya harus mempunyai ilmu perbintangan yang dibelajar di pesantren pajan tronujun, pajan mesin krung, sehingga tidak terjadilah rugo tanyo jak padi. Jadi begitu banyaknya aturan-aturan yang dibuat dan bisa dilaksanakan. Pertanyaan Ronu, kiban yang cara tinggal ke nyata sempakat lah sama-sama. Kalau bisa betul. Contoh mana Tengku Sultan kan. Jadi kan masanya tente urang teknologi ji hana saban dengan nuronyo kayo. Olehnya masanya urang mentengke kuda dan sebagainya gajah kan dia rayu dan sebagainya gajah dengan kuda kan ale uronyo kan. Munyo binatang ternak dan belangnyo ji mentengna. Dan mungkin watenya kota ka ubud sehingga yang adalah pawang laut, kejurun belang dan pawang utun mungkin jino jit atamah Sabah mungkin masukkan relung pawang kota atau kejurun kota ya kan karena kota-kota atau nyamban jadi cocok yang Sultan gimana sesuai dengan perubahan zaman akan berubah mungkin untuk imam mukimnya ke sebenarnya pawang kota
yang melaksanakan keadaan kota, tapi dia adalah juga pimpinan daripada mukim. Jadi lagi yang pertama ada sultan, yang kemudian ada raja wilayah. Di bawah raja wilayah ada Ule Sago, di bawah Ule Sago Naimu Mukim, di bawah Mukim Nagrici yang Nagampung. Jadi yang dipegahnya pawang kotanya adalah Imu Mukim. Memang karena Mukim. Yo, lanjut. Ya. Bila. Berarti waktu kita terima paparan dari Sultan yang Bandung kali gatu kali gusul di indah tu tawai kan dalam kanun Mukuta Alam Al-Asyik yang dalamnya undang-undang lalu lintas trafik, undang-undang trafik yang dalamnya. Jadi Dapat dia mula nak punya. Memang baik pun jaga bere. tentang Bere nak orang bertanya. undang-undang